Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di sesi sharing bareng Kak Alvano Hermawan. Malam ini spesial banget, kita kedatangan guest speaker, narasumber, founder dari Yayasan Borderline Personality Care Indonesia dan juga seorang aktivis kesehatan mental. Nah, sekilas tentang Kak Alvano dulu ya teman-teman sebelum kita mulai. Kak Alvano juga punya creative agency dan juga bekerja di bidang kreatif ya, digital marketing dan juga sosial media. Nanti kita bisa sharing-sharing dan tahu insight serta pengalaman Kak Alvano gimana nih pengalamannya dalam menyeimbangkan ya antara keharusan atau kewajiban dalam tanda kutip untuk terus kreatif, tapi juga ada tantangan-tantangan tersendiri dari sisi kesehatan mental gitu. Itu kita hari ini akan belajar banyak dari Kak Alvano. Teman-teman silakan yang mau bertanya di kolom chat atau nanti saat sesi Q&A setelah Kak Alvano selesai memaparkan itu boleh open cam dan open mic juga untuk teman-teman yang mau ngobrol langsung atau mau sharing juga gitu. Dan sekarang mungkin bisa kita absen dulu kali ya di kolom chat. Ada siapa aja? Aku izin mau menyapa teman-teman. Ada Kak Merisa, Kak Fajri, Kak Ika Afifa, dan Kak Rifani. Oke, dari mana nih kakak-kakak? Dari kota mana? Tahu acara ini dari mana? Mungkin bisa sharing-sharing di kolom chat ya. Kita akan mulai acaranya sebentar lagi. Ada Kak Andrew juga. Selamat datang. Halo Kak Andrew. Boleh nih teman-teman yang mau kenalan dari kota mana dan alasannya atau kenapa tertarik mengikuti acara sesi sharing bareng kita malam hari ini gitu. Karena aku penasaran nih teman-teman dari mana sih? Kalau yang minggu lalu tuh kita sempat ada teman-teman yang dari luar Pulau Jawa juga gitu. Oke, malam Kak Andrew, Kak Merisa dari teman. Oke. Kak Andrew dari Tangerang, sama aku juga Tangerang, Tangerang Selatan. Kak Rifani, saya dari Bandung. Halo. Kak Fajri dari Pekalongan. Hai hai. Selamat datang. Oke. Mungkin bisa kita mulai ya sambil nanti teman-teman yang lain mungkin baru ikutan bergabung saat eh, acaranya sudah setengah berjalan. Mungkin aku perkenalan dulu ya teman-teman. Salam kenal, namaku Dewi Fadila Sumanegara, biasa dipanggil Dewi. Aku adalah founder dari Aksa Akademi Indonesia. Nah, mungkin sebelum Kak Alvano mulai sharing, aku mau share sedikit nih supaya teman-teman kenal dengan Aksa gitu. Karena jujur Aksa ini mengadakan sesi sharing bareng hampir setiap Jumat gitu ya dengan topik yang berbeda-beda. Waktu itu kami sempat ngadain tentang konten Twitter yang sampai 2,3 juta views itu gimana strateginya. Terus sempat juga mendatangkan Pep Talk, dia seorang mental health dan growth coach, ngebahas gimana cara kita bisa menemukan passion kita. Terus membongkar mitos kayak bener nggak sih kita bisa kerja sesuai passion atau itu cuma kayak mitos atau cuma karangan orang doang padahal sebenarnya kita nggak bisa kerja sesuai passion gitu-gitu. Dan minggu lalu itu juga sempat kedatangan Kak Aldi, dia adalah seorang gamer online yang sempat mendapatkan cuan sekian juta rupiah gitu ya dari main game online RF. Jadi kita menyeimbangkan acara-acara sesi sharing ini antara skill-skill yang bisa bermanfaat dan produktif untuk teman-teman, tapi juga tetap mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan mental teman-teman juga gitu. Jadi kita nggak cuma fokus di hard skill, tapi juga ngebahas soft skillnya gitu. Nah, mungkin sekilas ya, aku izin share dulu. Oke, nah kita kenal dulu sebentar ya teman-teman dengan Aksa Akademi Indonesia. Nah, Aksa ini sebenarnya apa sih? Aksa itu sebenarnya adalah sebuah ruang untuk kita belajar bareng, untuk sharing, untuk mentoring, dan juga untuk sama-sama belajar dan berkembang gitu. Nah, ini tuh awal mulanya aku menginisiasi Aksa ini karena berasal dari banyak kebingungan sebenarnya gitu. Jadi aku adalah seorang jurnalis, terus orang yang sangat-sangat kepoan, jadi dan sangat introvert juga sebenarnya. Dan saat itu aku ngerasa kayak bingung mau kemana ya arah hidupku dan aku juga sempat kena depresi berat waktu sekitar hampir 10 tahun lalu ya 2015 2016 gitu. Dan waktu itu bingung banget kemana
kita harus melangkah kemana, harus kayak berkarir segala macam karena dunia tuh rasanya runtuh dan kacau banget gitu. Jadi dari situ akhirnya pelan-pelan aku berusaha untuk aku pengen bantu orang, aku suka mendengarkan cerita orang jujur. Jadi aku adalah seorang certified listener juga. Jadi aku biasanya tuh jadi listener di sevencups.com. Kalau teman-teman tahu itu adalah sebuah platform mental health. Jadi kita ada pelatihan segala macam dan nanti berusaha ngebantu teman-teman yang punya problem atau pengen cerita atau ada problem kesehatan mental dan bingung harus sharing ke siapa. Nah, itu sharingnya di situ gitu. Jadi sebenarnya Aksa tuh lahir dari sebuah kebingungan, bingung menentukan arah, bingung dengan tujuan hidup, bingung kita tuh sebenarnya punya value apa sih dalam diri kita dan juga bingung karena ngerasa stagnan itu tadi karena kena sakit fisik dan mental dan merasa tidak mengalami perkembangan apapun akhirnya ya udah gimana nih cara solusinya gitu akhirnya dari situ aku belajar aku bolak-balik ke psikolog juga ke psikiater gitu sampai sempat minum obat juga dan dari situ aku belajar kalau ternyata saat kita lagi bingung tuh kita justru harus memaksakan diri untuk meminta bantuan kan seringnya tuh pas kita lagi bingung atau kesulitan atau mungkin lagi sakit gitu ya, kita kan, justru cenderung memendam, kadang-kadang tuh memendam atau nggak mau sharing atau nggak mau minta bantuan ke orang lain karena entah takut ngerepotin atau mungkin takut kita tidak dipahami. Tapi justru saat itu kita harus memaksakan diri untuk meminta bantuan gitu. Jadi ini problem yang dihadapi sama, menti-menti aku juga dan teman-teman yang ada di Aksa maupun ada di luar Aksa gitu. Jadi rata-rata tuh saat mereka sedang, baru lulus gitu ya atau cari tempat magang atau teman-teman yang lagi switch career itu pasti mengalami masalah-masalah kayak bingung, burnout, kurang percaya diri, sampai akhirnya ngalamin mental block. Bahkan gak jarang beberapa teman-teman yang sharing ke aku itu sampai nangis dan akhirnya bisa mengeluarkan emosi gitu, karena itu tadi selama ini dipendam dan mereka bingung harus minta bantuan atau minta support ke mana gitu. Jadi di sini Aksa berusaha untuk provide itu, kita fokusnya di 3 aspek ini ya teman-teman. Jadi ke well-being, jadi mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan teman-teman, terus di core skill juga, apa sih skill atau kemampuan yang teman-teman miliki, baik yang udah ada saat ini maupun potensi yang bisa dimaksimalkan ke depannya. Terus juga ada personal branding. Nah, kenapa ini personal branding juga penting supaya nanti teman-teman bisa saling sharing juga nih, teman-teman punya pengalaman di bidang apa dan punya hal apa yang bisa dibagikan kayak Kak Alvano malam hari ini gitu. Belajar untuk kita memunculkan diri kita sebagai seseorang yang otentik, seseorang yang kita nggak takut untuk mengakui bahwa kita juga pernah kok mengalami sakit mental dan pernah mengalami hal-hal yang sangat menantang dalam hidup, tapi justru di situ kita bisa berbagi sesuatu yang mungkin orang lain jadi bisa relate dan mungkin bisa terbantu gitu. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman maupun menti yang sempat mentoring sama aku. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik mentoring juga atau sekedar sharing-sharing cerita-cerita, itu nanti bisa ke deals.com/dewi, itu nanti aku bisa share linknya gitu. Karena aku senang ngebantu teman-teman dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya ya teman-teman. Jadi sebelum mungkin teman-teman kepikiran ada yang mau ke psikolog atau mau ke konseling gitu ya, sebelum mengeluarkan, biaya berlebih, mungkin bisa coba yang gratisnya dulu, supaya, tahu kira-kira masalah atau topik apa yang perlu untuk, ditangani atau mendapat bantuan lebih lanjut gitu. Terus ini sekilas dari sesi yang pernah, kami lakukan di Aksa, ada Kak Alvano juga, dan satu hal yang aku jujur cukup berbekas yaitu adalah ketika ada seseorang yang bilang ke aku kalau kamu adalah satu-satunya orang yang bisa memulai langkah menuju perubahan hidup yang kamu inginkan. Jadi kayak kamu sendiri yang tahu kebutuhanmu apa dan kamu sendiri yang tahu sebenarnya tuh jalan terbaik untuk hidup kamu tuh seperti apa gitu. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi sekian dari aku perkenalannya, nanti teman-teman yang mau ngobrol, mau chat atau mau sekedar sharing-sharing juga boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Alvano ya. Oke, Kak Alvano silakan. Ingin Keren banget. Hmm, thank you Kak mantep Alvano. banget itu Aksa ya, apa namanya? Saya lihat dari asal usulnya gitu, Aksa dari mana, terus dari suatu kebingungan dan sebagainya, Mhm, satu yang wow banget gitu, menarik banget menurut saya ya, luar mhm, biasa gitu Kak mhm. Dewi. Oke, Thank you. mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Kak Dewi yang udah apa namanya invite saya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini gitu. Kebetulan mungkin kita match ya topiknya tentang mental health gitu ya. Kak Dewi pernah merasakan juga tadi seperti apa orang dengan gangguan apa namanya depresi dan sebagainya gitu ya.
Betul. Terus nah, ada konektivitas itu mungkin kita akhirnya bisa bikin webinar ini gitu. Hmm. Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang udah join. Ada sekitar berapa? 7 orang ya? Udah 5 orang ya. Itu apa namanya? Saya akan sharing di awal nih. Eh, saya seorang suami dan juga seorang ayah dari 3 orang anak dan 1 orang istri gitu. Apa namanya? Kegiatan saya sehari-hari, eh, saya mengerjakan hal-hal yang berbau kreatif, sosial media marketing, terus desain grafis, dan juga konten kreator lah gitu. Nah, itu pernah saya di awal ya. Terus dan saya sudah terdiagnosa apa namanya borderline personality disorder dan juga bipolar tipe 1 gitu. Jadi udah cukup lama ya, sekitar mungkin dari tahun 2015 itu ya, 2015 ke atas gitu. Nah, bagaimana perjuangannya? Mungkin apa ya? Saya menerangkan tentang ini dulu kali ya. Apa bagaimana saya dulu remajanya gitu ya, yang membuat saya akhirnya punya gangguan ini gitu. Jadi gangguan borderline personality disorder dan bipolar itu tidak serta-merta apa namanya tidak serta-merta tiba-tiba didiagnosa pada saat itu juga, dan misalnya ada sesuatu gitu dan pada saat itu juga didiagnosa gitu ya. Tapi sebenarnya diagnosa bipolar ataupun BPD ini berawal dari remaja, itu bagaimana cara pola pikir waktu saat remaja gitu, dan juga bagaimana pola asuh orang tua, dan bagaimana cara bagaimana orang tua mengarahkan anaknya untuk berpikir dengan pola pikir yang tepat gitu. Nah, jadi itu. Jadi awalnya seperti itu, lalu mungkin dengan seiring waktu tidak ada apa namanya pertolongan, dulu kan jarang ya pertolongan segala macam. Jadi kita nggak tahu seperti apa harusnya sebagai seorang anak, dan akhirnya pernikahan pertama saya gagal gitu. Jadi pernikahan pertama sekitar 14 tahun, akhirnya saya gagal. Banyak drama yang terjadi di rumah tangga saya gitu ya. Waktu di pernikahan pertama ada KDRT juga gitu ya, ada apa namanya verbal abusive dan juga physical abusive gitu ya. Jadi dan itu semua akhirnya juga berdampak kepada pekerjaan saya gitu. Jadi pekerjaan saya itu pindah-pindah, nggak pernah stay di satu tempat gitu ya. Jadi perjuangan luar biasa tuh waktu itu, cari tempat lagi yang baru, cari tempat baru, cari tempat baru terus gitu sampai lebih di atas mungkin di atas 15 perusahaan lah gitu ya. Saya masuk terus keluar, masuk keluar, masuk keluar gitu. Dan itu juga konfliknya dengan apa namanya atasan ya, biasanya sama istilah selevel gitu. Nah, akhirnya pada saat tahun sekitar 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya, 2013 itu saya menikah yang kedua kalinya gitu. Jadi saya cerai terus menikah kedua kalinya. Lalu di saat itu saya apa namanya konsultasi ke dokter umum biasa gitu. Saya mengalami sering pingsan berapa kali gitu ya, sampai banyak lah, cukup banyak apa lagi di motor misalnya atau lagi di mobil atau di kereta gitu tuh, saya tiba-tiba pingsan gitu. Nah itu yang disebut sekarang sih namanya panic attack ya. Nah itu setelah lama berjuang seperti itu, akhirnya kita ke dokter, sampai pernah masuk IGD cuma dikasih obat lambung gitu ya, supaya saya sadar lagi gitu, nggak lama gitu. Terus eh, apa namanya? Lalu setelah konsultasi dengan dokter umum eh, 2 kali, waktu itu saya disarankan untuk langsung ke psikiater gitu. Saya nggak tahu waktu itu kenapa harus ke psikiater gitu. dan dan apa namanya pernikahan saya yang kedua juga dipenuhi dengan drama yang luar biasa gitu ya. Sampai ada kekerasan gitu ya. Nah itu saya nggak sadari bahwa sampai apa namanya nggak sadar bahwa itu adalah suatu gangguan gitu. Akhirnya sampai 4 tahun setelah itu saya bercerai lagi dengan istri saya yang kedua, mantan istri saya yang kedua gitu. Dan itu baru di situ saya mikir udah putus asa tuh, waktu itu udah pengen suicidal aja gitu, pikirannya udah saya mati aja deh gitu. Nggak mungkin nih ada orang yang bisa bertahan sama saya gitu, istilahnya nggak punya teman gitu loh. Dan terus sampai itu kena depresi dan kena apa namanya gejalanya itu seperti kita mikir gitu ya, apa namanya
otak tuh jalan terus gitu, nggak pernah berhenti. Sampai-sampai saya ke kantor itu teman-teman pada ngeliat, kok lu ini ya kayak begadang seminggu gitu, kayak orang baru begadang seminggu gitu, nggak tidur tidur gitu. Padahal saya tidur gitu. Nah, rupanya ada gangguan tidur juga di situ rupanya. Nah, jadi akhirnya saya tetap coba ke psikiater, minum obatnya terus kagak ngeliang segala macam, saya buang tuh obat itu. Saya udah nggak mau deh buat obatan lagi gitu kan. Tapi karena saya buang obat itu dan saya tetap bermasalah gitu ya dalam hal berumah tangga, dan akhirnya bercerai juga gitu, dan akhirnya yang untuk yang ketiga kalinya saya memberanikan diri tuh ke apa namanya, suatu aplikasi platform untuk jodoh ya, itu jodoh gitu. Itu waktu itu kalau nggak salah Tinder deh, kalau nggak salah Tinder deh. Tinder, dan saya menyatakan di saat itu saya punya gangguan bipolar, dan ini diagnosa dokter ini gitu. Dan akhirnya saya dapat istri saya yang sekarang gitu yang ngelihat, dan itu pun hampir kita tidak bertahan gitu karena saya pun juga sudah ke sekitar hampir 10 lebih ya psikiater dan juga psikolog gitu, malah sampai ada 3 psikolog yang angkat tangan sama saya, nggak mau lagi untuk apa ya istilahnya memberikan terapi gitu ya, karena waktu itu saya denial banget gitu. Jadi menurut saya yang saya yang paling benar gitu istilahnya gitu. Nah udah tuh setelah itu akhirnya saya disarankan untuk ke rumah sakit jiwa Klender waktu itu. Jadi asal di situ ada dokter yang bagus gitu ya, cukup bagus gitu. Nah saya dikasih ke situ. Nah setelah itu barulah agak ada perubahan-perubahan, dan itu pun juga obatnya itu sangat banyak kombinasinya gitu. Jadinya ganti selalu berganti gitu, karena waktu itu alhamdulillah istri saya yang sekarang ini sangat bisa untuk ngelihat gejala-gejala yang muncul gitu. Ini nggak seperti biasa orang, wajarnya nih, nggak sewajarnya orang nih gitu, kekerasannya, verbal abuse-nya segala macam, marahnya, ngamuknya segala. Nah akhirnya ya udah terus saya tetap berobat gitu. Nah di samping itu juga saya waktu itu masih bekerja ya di suatu yayasan kemanusiaan waktu itu. Dan itu pun di kantor saya juga sering ini apa namanya melawan atasan ya gitu. Terus saya pikir itu waktu itu saya mikir saya paling benar gitu. Tapi kalau sekarang sih udah ngerti ya kesalahannya apa gitu. Nah, yaitu apa namanya satu gangguan saya, yaitu bipolar dan juga borderline gitu. Nah, bipolar dan apa namanya dalam menghadapi apa namanya diagnosa ini itu tidaklah mudah sebenarnya. Jadi di awal itu saya denial kan gitu, mau sih saya bipolar sama BPD gini. Tapi setelah saya pelajari segala macam dan acceptance ya, menerima gitu, itu lebih mudah akhirnya untuk apa namanya berobat gitu, berobat mandiri maupun berobat kepada profesional gitu. Jadi seperti misalnya kalau sekarang sampai sekarang gitu, kalau misalnya saya ada apa-apa itu journaling gitu. Jadi journaling itu menurut saya tempat yang ampuh untuk gimana caranya kita supaya mengenal diri kita pada saat kita nggak sadarkan diri gitu istilahnya. Jadi kita mencoba untuk mengorek diri sendiri gitu ya. Itu pertamanya sih nggak enak. Pertamanya itu sampai nulis biasa gitu tiba-tiba langsung robek gitu, langsung kayak emosinya timbul gitu. Terus habis itu coret-coretan segala macam. Nah pertama itu eh, saya saya punya 3 buku jurnal udah. Nah, satu jurnal satu satu dan buku satu dan buku kedua itu penuh dengan coretan yang tidak bermakna dan amukan-amukan yang luar biasa gitu. Nah, itu dalam coping skillnya saya di situ. Nah, tapi sekarang di buku yang ketiga itu sudah lebih lumayan gitu. Nah, jadi bagaimana dengan pekerjaan gitu ya? Pekerjaan ya akhirnya ya di tempat pekerjaan tidak pernah bisa apa ya, eh, dulu sih sempat ganti berapa pemimpin gitu ya, pimpinan saya. Nah, kebetulan ada satu pimpinan yang cukup rupanya dia punya anak dengan kebutuhan khusus gitu. Jadi ngelihat saya tuh seperti orang dengan kebutuhan khusus gitu aja. Jadinya dia akhirnya lebih lebih bisa menerima gitu gimana caranya menangani saya waktu itu, lebih bisa gitu karena dia punya anak dengan juga kebutuhan khusus gitu. Jadi dia memperlakukan saya seperti orang yang dengan kepribadian yang lain gitu istilah gitu. Nah, mungkin itu ya sementara jadinya bagaimana perjalanan saya gitu ya, apa namanya sampai di titik ini gitu. Dan
saya mendirikan yayasan itu, apa, mendirikan grup, pertama grup ya. Jadi saya lihat bahwa gangguan mental ini butuh sekali support dari orang sekitar gitu. Nah, jadi entah seorang ayah atau seorang ibu atau kakak, adik segala macam atau pasangan gitu ya. Nah, waktu itu saya rasakan bahwa ketika saya punya yang sekarang gitu, istri saya sangat support sekali bahwa untuk berobat gitu. Jadi jangan lepas obat gitu, jangan lepas obat. Walaupun saya waktu itu udah bosen kayak, oh harus minum obat ya gini, udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau minum obat, soalnya pernah putus obat waktu itu, istri saya merasakan sesuatu yang langsung berbeda gitu saya. Jadi nggak bisa tanpa obat gitu. Jadi akhirnya dokter saya juga bilang, kamu mau pilih berhenti obat tapi pikiran sama kehidupanmu kacau gitu, atau kamu mendingan punya tetap minum obat tapi kehidupanmu lebih baik gitu. Jadi lebih terkontrol, sama istri juga lebih terkontrol, sama orang lain juga hubungan dengan baik gitu. Ya udah, akhirnya saya waktu itu dengan kata-kata itu saya bilang ya udah, saya putuskan untuk saya minum obat. Yang penting saya ngobrol sama anak bisa. Tadinya tuh nggak bisa ngobrol sama anak tuh, bawaannya emosi gitu, bawaannya eh, playing victim gitu, bawaannya apa namanya, istilahnya paham waham apa namanya, istilah delusi gitu, bahwa eh, saya benar dan yang lain salah gitu. Jadi waktu itu seperti itu. Dan akhirnya dengan minum obat itu secara teratur gitu, dan sampai kemarin sempat masuk rumah sakit jiwa gitu karena depresi kalau nggak salah. Karena saya sekarang ini adalah seorang entrepreneur gitu ya, mau bukan entrepreneur sih sebenarnya, freelancer ya. Jadi pada saat menerima apa ya istilahnya pelanggan gitu ya, customer ada sekitar 4 waktu itu customer, saya coba untuk apa ya namanya, approach ya, approach klien gitu. Tiba-tiba gagal tuh, satu gagal, terus yang kedua gagal, yang ketiga gagal, sampai keempat kali gagal. Nah, setelah itu saya tidur dan nggak, dan di kamar terus, tidak tidak bangun-bangun, istilahnya ya pokoknya di kamar gitu, nggak pernah mau mandi, nggak mandi selama 4 hari kalau nggak salah, 4 hari gitu. Jadi terus istri ngeliat ini nggak yang biasa nih gitu, coba langsung ke apa namanya, kontrol gitu, langsung kontrol pada di sebenarnya belum waktunya kontrol, tapi ya udah nih kontrol aja deh, kayaknya kok aneh gitu. Begitu kontrol, rupanya saya kena depresi berat gitu. Jadi langsung rawat inap gitu kan. Ini cuma bisa rawat inap gitu. Ya udah pas itu rawat inap gitu. Yang setelah rawat inap, kemudian dokter bilang ini gampang nih buat saya untuk ngasih obatnya sekarang gitu. Oke, akhirnya dikasihlah obat yang lain lagi gitu ya. Terus alhamdulillah ini sekarang lebih bisa untuk fokus gitu, untuk fokus ke pekerjaan gitu ya. Kerjaan fokus, misalnya tiba ada masalah sama istri atau sama anak, lebih bisa fokus lagi gitu ya. Apa namanya, lebih bisa tahu gitu apa namanya, posisi saya ada di mana nih gitu. Posisi posisi anak-anak ada di mana nih, posisi mental dari anak-anak, mental dari istri sedang ada di mana gitu. Jadi lebih aware gitu. Itu sih perjalanannya Kak Dewi gitu ya. Jadi kalau ingin diputar kembali tuh memang banyak banget di masa remaja saya tuh yang tidak seperti biasanya orang gitu ya. Jadi gejala-gejala BPD itu kan sebentar. Jadi BPD atau Borderline Personality Disorder itu ada ketakutan yang luar biasa akan ditinggalkan gitu. Jadinya misalnya nih tiba-tiba istri saya ke rumah mertua gitu. Harusnya pulang jam 4, tiba-tiba jam 4 belum pulang. Nah, di situ saya tuh kayak udah emosi, sama udah menduga yang tidak-tidak gitu. Jadi ketakutan untuk ditinggalkan. Sebelum 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 ditinggalkan, biasanya saya udah langsung, ini kalau kayak gini cerai aja deh kalau gitu gitu. Jadi gampang mengatakan kata-kata gitu, cerai gitu. Nah, jadi ketakutan yang luar biasa akan ditinggalkan. Lalu ada hubungan yang tidak stabil dengan hubungan dengan siapapun gitu ya, dengan semua orang gitu. Lalu tentang gangguan identitas citra diri, lalu impulsivitas gitu, misalnya kayak karena saya kalau lagi moodnya lagi nggak nyaman gitu, saya langsung pergi ke tempat studio tato gitu, studio tato untuk ya silakan ditato deh, saya lagi pengen ngerasain sakit saya gitu, sampai seperti itu gitu. Jadinya ya udah ditato aja udah gitu. Akhirnya ya tato mending sedikit gitu, banyak dan juga besar-besar gitu kan. Dan sakitnya tuh sampai saya sempat mau pingsan waktu itu di Ramadan pada saat itu.
apa namanya puasa saya batalin gitu ya, cuma untuk supaya bisa ditato gitu. Nah terus itu perilaku menyakiti diri sendiri dan beberapa pikiran-pikiran suicidal dulu pernah, jadi keinginan untuk ya udah saya mendingan bunuh diri aja deh gitu, udah saya mendingan mati aja deh, kalau nggak saya tabrakin ini motor ke mobil lain gitu. Jadi pikiran-pikiran itu yang berbahaya gitu sebagai seorang BPD gitu ya. Lalu ada apa namanya perasaan kosong, hampa, terus paranoid gitu. Itu gejala-gejala yang apa namanya yang timbul di seorang dengan bipolar ataupun dengan BPD ini. Itu sih lalu ya mungkin itu ya sebenarnya. Dan kalau dilihat eh, apa namanya gejala-gejalanya memang memang ada saat remaja awal sekitar 14 sampai 17 tahun gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya anak ataupun punya pasangan atau punya ini apa namanya di lingkungan sekitar, teman-teman punya teman yang agak aneh gitu istilahnya, agak aneh, mendingan langsung coba jangan self diagnose gitu, langsung coba untuk ngobrol sama dia, ngobrol terus apa yang dia rasakan segala macam. Nah kalau dia udah ada pikiran suicidal itu sangat berbahaya gitu. Jadi mending langsung diajak ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi di situ sih mungkin ini cerita saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di ini di apa namanya di resen aja, langsung ngobrol aja nggak apa-apa. Gitu sih Kak Dewi. Oke, oke, terima kasih banyak Kak Alvano. Belajar banyak banget nih malam hari ini ya teman-teman dari Kak Alvano gitu. Soalnya aku juga sempat gabung di support group dan di situ juga kenalan sama teman-teman yang kadang-kadang kalau lagi relapse atau lagi apa, ada yang skizo, ada yang depresi berat segala macam. Pokoknya kalau lagi ada apa-apa tuh di grup saling dukung gitu. Karena kan kita penting ya Kak Alvano untuk punya Ya, tadi support system. Kak Alvano sekarang sistem. punya istri dan anak-anak yang suportif yang ngingetin untuk minum obat gitu kan, yang bener-bener kayak Hmm. concern dengan kesehatan mental Kak Alvano gitu. Mungkin aku boleh tanya dulu ya Kak Alvano sebelum Oh iya. teman-teman lain menanggapi gitu. Hmm. Kan tadi bilang salah satu metode yang digunakan untuk berusaha meregulasi emosi gitu adalah journaling gitu. Nah, selain itu, Hmm. Kak Alvano apa aja nih coping mekanismenya yang kira-kira sekarang sering dilakuin karena itu kayak ngebawa mood yang bagus atau kayak Hmm. jadi ngerasa lebih bahagia lah istilahnya saat sedang menghadapi mungkin masa-masa yang berat itu tadi kayak tadi approach klien gagal gitu-gitu ya. Terus Hmm. kira-kira coping mekanisme yang digunakan selain journaling tuh apa? Olahraga ya, biasanya jalan kaki itu Hmm. sambil dengerin musik itu, jalan kaki ya sekitar mungkin 5 kiloan gitu ya. Itu menurut saya ini sih apa namanya working gitu. Dan Hmm. journaling juga, terus apa namanya eh, nonton film sih biasanya gitu. Jadi menyamankan diri sendiri gitu. Jadi Hmm. mencari kenyamanan, misalnya nonton film-film yang kalau yang saya suka sih seperti detektif gitu ya. Kita Hmm. tahu si apa mata-mata film spy gitu. Nah, paling itu sih kalau coping mekanismenya olahraga, journaling, sama nonton film gitu. Oke, oke. Aku bisa relate di jalan kaki, Kak Alvano, karena aku juga suka Oh jalan ya. kaki. Terus pas 2016 itu aku terdiagnosa depresi itu sampai hampir suicidal juga gitu. Dan Hmm. posisinya aku lagi merantau di Jogja waktu itu kuliah, jadi nggak ada temen gitu kan, teman-teman pada sibuk, cuma di kosan, Hmm. keluarga jauh kayak gitu. Jadi akhirnya ngapain ya harus harus gimana ya soalnya akhirnya jadi kayak gitu jadi mengurung diri di kamar nggak keluar Iya, keluar terus sampai bolos kuliah segala macam makan udah nggak karuan lagi jam tidur juga udah nggak karuan orang. gitu kan sampai akhirnya aku maksain waktu itu aku ngeliat Instagramnya Meira Anastasia istri komika Ernest Prakasa mungkin kalau teman-teman tahu. Dia juga waktu itu kayak ada gangguan bukan gangguan kesehatan mental ya waktu itu lagi sering ngedrop karena dia tuh ada semacam body issue lah jadi nggak pede dengan kayak berat Hmm. badannya segala macam pada waktu itu Iya. jadi kayak lagi sering sharing tentang workout home workout kayak gitu terus dia Hmm. nyaranin coba deh jalan kaki gitu-gitu jogging kayak gitu jadi akhirnya aku coba pagi-pagi biasanya gitu sekitar jam setengah enam jam 6 gitu. Di Jogja tuh di UGM ada kayak GSP namanya tempat orang olahraga pagi gitulah ada Agak. yang Oh. lari sepedaan. Hmm. Dari situ aku rutinin aku ke situnya naik sepeda dari kosan ke situ tuh sekitar 3 kiloan lah naik sepeda habis itu sepeda diparkir baru habis itu jalan kaki atau lari Jalan.
Nah dari situ ngelihat orang-orang pada semangat olahraga, terus ada yang senyum ke aku juga sambil Hmm. lari gitu kan. Akhirnya jadi kayak ngerasa pelan-pelan, pelan-pelan lama-lama kayak oh mendingan ya gitu daripada Hmm. mengurung diri di kamar. Emang sih rasanya tuh kayak lebih nyaman untuk ngurung diri aja gitu, nggak mau kemana-mana, Hmm. bahkan nggak mau bangkit dari kasur tuh berat banget untuk bisa bangun gitu. Cuman ketika maksain, oke harus jalan pagi nih, harus ibaratnya harus sayang sama diri sendiri karena kalau nggak dipaksain kayak gitu bakal terus terpuruk gitu kan. Akhirnya Hmm. alhamdulillah membaik juga gitu. Jadi aku bisa relate banget kalau olahraga apapun itu bentuknya, Iya. teman-teman yang mungkin masih belum terbiasa olahraga atau belum memaksakan gitu ya, itu memang kadang-kadang perlu dipaksakan gitu. Makasih banyak sharingnya Kak Alvano. Ya, Mungkin makasih yang lain, betul. ya, yang lain silakan teman-teman yang mau sharing atau mau nanya-nanya juga boleh. Satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak Alvano? Aku penasaran. Boleh, boleh, boleh. Eh, kan tadi Kak Alvano bilang apa namanya tadi ciri-ciri dari borderline itu kayak rasa takut untuk ditinggalkan gitu ya. Terus emosi-emosi yang sulit terkontrol, terus delusional gitu. Tapi itu tuh sebenarnya residu dari trauma masa lalu atau sampai saat ini bukan trigger ya. Mungkin ada hal kayak apakah masih suka mengalami abuse atau apa gitu yang akhirnya jadi kayak Iya. mengaktifasi terus nih Hmm. si Iya, iya. trigger itu gitu. Itu gimana? Ya. Ya, jadi emang dari kecil dari sekitar umur kalau nggak salah SMP ya, itu saya sering dibully sama Hmm. teman-teman sekelas maupun di atas kelas saya gitu. Hmm. Dibully, di apa fisik abusive gitu, jadi dipukul-pukul gitu. Jadi mukulnya sih nggak keras tapi banyakan orang gitu, 3 4 orang gitu mukul-mukul gitu, nggak tahu ngapain gitu. Itu saya sering gitu, sering dikatain gitu misalnya kayak apa namanya, lo lu kok jadi orang hitam sendiri, yang lain udah putih-putih semua, lu hitam gitu. Jadi kan suka suka digituin, kata-katain gitu kan. Nah terus sampai puncaknya waktu itu aku bawa cutter gitu, jadi aku sengaja bawa cutter, aku pengen bunuh nih orang gitu. Waktu itu pikirannya sampai kayak gitu. Jadi benar begitu pas dia kita satu jemputan ya, waktu itu SMP pakai antar jemput gitu. Udah pas dia masuk, dia mulai gebuk-gebukin lagi, dan itu karena sering sekali jadinya akhirnya saya bawa silet waktu itu. Saya langsung ngater tuh mereka tuh, sampai akhirnya mereka keluar dari jendela mobil gitu kan. Gara-gara saya ngamuk waktu itu. Itu jadi kasus itu juga di sekolah gitu kan. Oke. Terus juga sering dibully sama bapak gitu ya, dari umur kalau nggak salah 3 atau 4 tahun. Hmm. Itu saya waktu itu mandi sama, namanya anak-anak ya, mungkin ini keinget banget nih, mandi sama sepupu-sepupu gitu. Jadi ada 3 4 orang gitu mandi bareng gitu. Nah, bapak saya itu waktu itu nggak suka kayak gitu gitu. Jadi akhirnya saya dari kamar mandi itu di tanganin, diseret itu sampai ke, kebetulan ada pertemuan keluarga di situ. Nah, diseret sampai di situ kan aku telanjang berarti kan. Nah, jadi saya nih anaknya nih, anak nggak tahu diri gini-gini segala macam gitu. Nah, kayak gitu banyak gitu. Jadi atau misalnya seperti sekedar tolong ambilin apa, tolong buka bannya, ban mobil ini caranya gini 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 gitu. Saya masih kecil nggak tahu, terus begitu salah, tuh kan salah kan, kalau kamu tuh nggak bisa apa-apa gini, gini. Jadi ada verbal abuse atau apa namanya, seperti kesengajaan dari seorang ayah saya itu, yang apa namanya, kalau nggak salah sih BPD itu eh, biasanya ada karena eh, orang tuanya atau orang yang apa istilahnya yang di atas dia itu, dia punya gangguan NPD katanya gitu. Jadi Hmm. ya sampai sekarang akhirnya saya sadar bahwa ayah saya sampai sekarang belum belum pulih-pulih ya untuk istilahnya, sampai akhirnya adik saya baru ini kemarin depresi gitu, karena depresi karena ya verbal abuse dari ayah saya gitu. Nah itu memang benar ada trauma, dan trauma itu waktu itu juga saya selain ke psikiater sama psikolog, saya juga ke hipnoterapis. Nah di hipnoterapis itu saya kayak orang di apa ya, kayak di rupiah gitu ya, tiba-tiba jadi saya disuruh diem, coba lihat kamu waktu SMA gitu, diam lingkungannya, baunya segala macam di ini terus gitu, mundur lagi ke SMP ini gitu. Nah ntar begitu mundur sampai SD, kelas berapa, kelas 6 kelas 5 kelas 4 digambarin, kalau nggak sampai kelas 3 itu langsung saya ngamuk waktu itu. Jadi mukul-mukul, saya pengen mukul orang ini, saya bikin pokoknya ngamuknya tuh kayak ada kayak hawa kasar keras dan apa dari dalam tubuh gitu yang muncul tiba-tiba gitu.
tiba-tiba tuh pengen ngamuk. Akhirnya saya dikasih bantal sama itu emang disediain rupanya untuk pasien pasien hipnoterapis. Akhirnya saya dimukul-mukul bantal itu sambil nangis gitu. Itu sekitar udah nikah juga waktu itu kan gitu. Nah, memang benar ada trauma-trauma apa namanya yang kita simpan gitu dari masa lalu gitu yang belum terselesaikan gitu. Nah, itu di hipnoterapis juga saya cara saya menyelesaikannya di hipnoterapis waktu itu. Jadi Hmm. kayak misalnya saya trauma perceraian sama istri saya yang pertama, itu setiap dengar lagu-lagunya itu kan saya nangis ya. Nangis kenapa kok apa namanya perjalanan hidup saya gini sama istri saya gini-gini. Nah, itu selalu saya nangis. Nah, saya di hipno pengen supaya nggak kayak gitu gitu. Lalu di hipno lah waktu itu sama hipnoterapi saya. Dan seketika tuh begitu saya dengar lagu itu saya ingat peristiwanya gitu. Peristiwa saya eh, apa kekerasan apa segala macam itu ingat tapi sudah nggak berbobot gitu. Jadi nggak membuat saya nangis, nggak buat saya sedih, netral aja gitu. Jadi misalnya lagu ini gitu di setel netral udah kayak gitu. Nah, jadi se apa ya se sepengaruh itulah trauma itu gitu ya. Trauma itu. Jadi trauma itu mesti kita bukan dihilangkan, nggak bisa dihilangkan karena memori kita kan masih ada ya. Jadi Hmm. memori di dalam, jadi memori kita dulu sama sekarang tuh tetap masih ada gitu. Tapi yang membedakan adalah bobotnya gitu, bobot emosionalnya gitu. Jadi Hmm. sekarang kalau ngeliat itu seperti hitam, seperti lewat lewat dan seperti televisi hitam putih aja gitu. Jadi nggak terlalu berdampak gitu. Hmm. Jadi nggak berasosiasi dengan emosi-emosi yang tadinya melekat banget di peristiwa atau di trauma itu ya, Betul. Kak. Hmm. Betul. Proses penerimaannya gimana tuh, Kak Alvano? Kan tadi hipnoterapi, terus habis itu Hmm. eh, dalam proses Hmm. penerimaan itu kan hipnoterapi itu salah satu cara untuk kita mengatasi atau memproses traumanya gitu ya, menyelesaikan. Nah, itu Hmm. sebenarnya tahapannya apa sih kan? Kalau nggak salah ada beberapa tahapan ya, Ya. kayak penerimaan, acceptance tadi. Terus setelah itu biasanya tahapan yang Kak Alvano Hmm. eh, jalani atau alami itu seperti apa? Eh, Waktu itu sih intinya ada apa namanya suatu terapi yang harus dilakukan secara mandiri gitu ya setelah acceptance itu Hmm. apa terapinya itu namanya peluk syukur kalau nggak salah peluk syukur ya. Hmm. Nah itu saya harus meluk diri saya sendiri dan bicara sama si Alfano kecil gitu. Hmm. Proses di situ diproses bahwa eh, misalnya perasaan apa nih perasaan tidak berharga misalnya. Perasaan tidak berharga diajak ngomong nih gitu. Perasaan tidak berharga aku peluk ya kamu gitu. Kamu kan waktu kecil merasa tidak berharga gini-gini. Oke, ini Vano kecil aku peluk gitu, dipeluk gitu. Terus peluk syukur terus sampai emosinya tuh turun, nanti ada lagi di balik perasaan berharga ada apa? Perasaan takut. Dan di balik perasaan takut ada apa? Perasaan malu waktu itu kan ada perasaan apa lagi. Nah, itu digali terus. Kalau bisa saya iniin misalkan tuh kayak ini apa? Contohnya kayak film Inside Out 1 sama Inside Out 2 tuh. Nah, kayak gitu tuh. Hmm. Jadi rupanya di balik perasaan-perasaan itu ada perasaan-perasaan lain yang timbunan perasaan yang banyak gitu. Nah, itu harus diselesaikan itu setelah acceptance itu. Jadi apa namanya menetralisir lah bukan menghilangkan tapi menetralisir perasaan-perasaan itu menjadi perasaan yang jinak gitu lah gitu, bukan yang ini. Oke. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Alvano. Ini aku bacain pertanyaan dari Kak Ika Afifah ya. Mas Vano, apakah pernah menjalani DBT? Kalau pernah, gimana menurut Mas Vano DBT nggak membantu nggak buat kondisi BPD? Karena aku juga diagnosa BPD dan bipolar tipe 2. Oh gitu, oke. Hmm. Di BT sih waktu itu beberapa kali pernah saya tanyakan ke dokter, ke psikiater ya, ke psikolog dan ke hipnoterapis bahwa dia sih menjalankan DBT waktu itu, tapi dicampur dengan terapi-terapi lain yang pas kira-kira untuk ke kliennya gitu. Jadi dia tidak cuma DBT aja. Gitu. Saya menjalankan ini saya campur gitu terapinya dengan DBT, CBT sama satu lagi kalau nggak salah apa ya kalau saya lupa tuh waktu itu. Itu di apa sih istilahnya di apa ya namanya ya Kombinasikan dikombinasikan. gitu. Nah, Hmm. dikombinasikan lah gitu terapi tergantung dari keadaan klien gitu dia bilang gitu jadi nggak sepenuhnya saya DBT tok gitu enggak gitu jadi itu seperti itu Hmm. itu sih kak Ika ya.
Kak Ika, oke. Terima Hmm. kasih Kak Ika pertanyaannya. Ada lagi teman-teman, silakan kita sharing-sharing santai aja malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan Hmm. seputar kesehatan mental atau cara coping atau apapun, Mengatasi. silakan. Mm-mm. Kita semua juga apa namanya em, menghadapi tantangan-tantangan dalam ini ya, dalam berusaha hidup yang dalam tanda kutip waras gitu ya. Hmm. Dulu depresinya cukup lama ya, Kak Dewi? Cukup lama Kak Alvano. Lama banget deh sebenarnya. Berapa Soalnya aku dari bulan? kecil. Berapa? Hmm. Aku tuh dari kecil udah ngerasa kayak apa ya, capek dan stres banget yang kayaknya nggak sesuai dengan umurnya gitu. Yang harusnya anak-anak Hmm. tuh nggak terlalu stres. Aku tuh dari SD, TK stres. Dan memang aku punya orang tua yang abusive secara verbal dan emosional juga gitu ya. Hmm. Jadi aku inget itu tuh kenangan-kenangan yang buruk kayak waktu TK aku pernah dicekek sama orang tua gitu. Dan itu akhirnya berbekas gitu. Belum lagi Ah, kayak iya. itu tadi sering banget kayak diremehin atau kayak dikata-katain, dibentak dengan kata kasar ataupun dengan kayak ya kamu tuh bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak nggak berharga gitu-gitu sampai akhirnya pas Hmm. aku dewasa aku jadi mempercayai itu Iya karena dia. udah terbiasa iya dari kecil kayak gitu. Jadi baru ngerasa bener-bener kacaunya tuh mungkin remaja, remaja ke Awal, kuliah. remaja awal ya. Cuman masih bisa ditangani tuh, masih bisa dihandle sendiri lah. Aku ngerasa oh cuma stres biasa gitu. Nah pas udah kerja berasa tuh karena jadi kutu loncat kan dari satu kantor ke kantor lain keluar masuk gitu karena ngerasa kayak itu tadi kalau udah mulai relapse rasanya tuh kayak mau di kamar aja nggak mau kemana-mana. Kemana-mana. Kayak nggak kuat Ah, ya nggak kuat dengan dibully dikit sama atasan langsung rasanya gimana gitu bener-bener kayak drop dunia banget ya. tuh dunia tuh hancur lebur dan berat banget gitu sampai ya udah akhirnya mulai rutin ke psikolog terus diarahin juga ke psikiater terus sempat minum obat juga terus ya terapi terapi yang kayak tadi tuh apa namanya bukan terapi DBT atau apa ya lebih ke terapi itu sih kalau psikolog aku nyaraninnya art terapi gitu-gitu Ah, jadi tapi hmm, lebih ke situ jadi lumayan sekarang udah bisa itu tadi melepaskan antara peristiwa atau orang karena kan sampai saat ini orang tuaku yang abusive masih ada, masih hidup dan aku juga masih ibaratnya apa ya, caregiver juga gitu. Jadi, oh ya udah harus berhadapan dengan abuse itu tuh tidak bisa dihindari gitu. Jadi gimana caranya untuk benar-benar apa ya ibaratnya menghadapi semuanya yaitu dia dan melepaskan emosi ataupun hal-hal yang tadinya tuh kuat banget jadi agak mereda dari trigger-trigger itu gitu sih. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ibnu. Kak, Punten mau nanya, pernah ngerasa males untuk melanjutkan pengobatan nggak, Kak? Terus cara untuk memotivasi diri sendiri untuk lanjut terapi itu gimana ya, Kak? Oke, silakan Kak Alvano. saya kalau kayak kemarin setelah dari rumah sakit itu kan ya istilahnya kalau dirawat inap tuh istilahnya udah akut lah istilahnya gitu kan. Hmm. Nah terus diganti tuh obatnya cukup apa namanya melemaskan otot-otot lah gitu istilahnya gitu. Saya nggak tahu dari efek efek baiknya tadinya sebelumnya nggak tahu gitu efek baiknya apa nih obatnya kok semakin berat gitu minum obatnya ini gitu. Tapi tetap saya ini apa namanya waktu itu pikiran saya eh, dia kan dokter gitu kan pasti tahu lah paham gitu apalagi udah dirawat inap gitu kan. Jadi udah paham dan dia sendiri ngomong bahwa saya udah enak nih kalau kayak gini caranya gitu jadi saya bisa langsung kontrol tiap hari waktu itu 6 hari di rumah sakit yang nginep kan. Jadi saya enak nih kontrolnya nih dan pakai obat mana yang tepat gitu saya udah bisa gitu. Nah udah saya ya udah saya ikutin aja gitu. Dan saya sama istri kan udah berkomitmen bahwa apa namanya kalau memang kata dokter seperti itu ya diikutin karena itu yang paling benar menurut menurut apa namanya dokter seperti itu gitu. Jadi supaya kehidupan kita jauh lebih baik gitu lah dari sisi pekerjaan segala macam gitu dan akhirnya saya rasakan nih setelah kemarin kontrol terakhir obat itu lebih baik lagi gitu istilahnya efek dari obat yang kemarin-kemarin sama ditambah sekarang efek obat yang sekarang itu jauh lebih baik lagi jadi membaiknya tuh terus-terusan gitu jadi semakin lama semakin baik semakin baik semakin baik gitu jadi itu yang memotivasi saya bahwa memang pengobatan kadang-kadang bosan gitu aduh minum obat lagi malam gitu pagi-pagi oh iya jam 9 harus minum obat lagi gitu kan jadi kayaknya obat melulu nih gitu tapi saya kembali ke
kualitas hidup gitu. Jadi kalau saya nggak minum obat gitu, saya nggak bisa kerja gitu. Saya nggak bisa fokus kerjaan, saya nggak bisa menghandle apa misalnya meeting sama klien gitu kan. Saya nggak bisa menghandle misalnya istri kenapa-napa atau anak ada apa-apa gitu. Saya nggak bisa gitu. Nah kalau nggak bisa semua kan berarti nggak berfungsi nih. Sebagai ayah, sebagai suami saya nggak berfungsi gitu. Jadi akhirnya motivasi saya minum obat adalah supaya saya tetap bisa berfungsi sebagai ayah sama suami gitu. Hmm. Gitu sih motivasinya. Oke, terima kasih Kak Alvano. Terima kasih tadi Kak Ibnu ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Ika. Aku nanya lagi boleh ya Mas Mbak? Boleh. Kalau kita lagi Boleh. di posisi kayak habis teriset pasca kejatuhan besar dalam hidup dan ngerasa kehilangan arah, padahal mesti tetap kerja buat kebutuhan hidup. Itu gimana ya memulainya? Karena di satu sisi tahu skill yang dimiliki apa, di sisi lain ngerasa gamang, takut gagal lagi, takut ditolak, takut nggak bisa bangkit kalau jatuh lagi. Nah, untuk bisa trust sama diri sendiri lagi itu gimana? Ini basic fear nih. Jadi ini kalau dulu saya mengalami ini dibilang sama siapa namanya psikolog saya tuh berarti Mas punya basic fear. Jadi Mhm. sebenarnya ketakutan yang wajar gitu. Tapi ketakutan ini intensitasnya tuh naik gitu lama-lama kalau nggak diterapi gitu. Satu jalan ya memang harus ada terapi ya gitu, terapi entah hipno atau terapi dari psikolog biasanya ada terapinya dan juga kita juga udah harus bisa mulai untuk menerapkan mandiri gitu misalnya apa misalnya kayak tadi eh, Kak Dewi kan art terapi gitu ataupun olahraga ya dengan workout dulu saya workout kayak gitu sih jadi apa namanya menghadapi ketakutan memang nggak mudah ya, tapi memang harus diajak. Kalau journaling, ya journaling itu juga merupakan ini apa namanya coping skill kalau misalnya kita lagi takut gitu. Jadi tinggal tulis aja gitu. Jadi takut gitu. Saya dulu eh, udah dengan kata-kata takut itu dan kita tuliskan dengan bolpen misalnya takut gitu dan kita tebelin gitu misalnya kita tebelin atau kita hias atau kita apa terus kita peluk terus kita lingkarin misalnya perasaan takut itu dengan maksudnya itu supaya eh, takut ini kan suatu apa ya perasaan dan perasaan itu berarti kan dia kalau menurut saya dulu ya, ini kayak suatu makhluk gitu istilahnya, makhluk juga gitu istilah perasaan ini. Jadi ya perlu disayang juga gitu istilahnya. Jangan jangan "Ah, aku nggak mau takut deh, aku nggak mau punya rasa takut itu. Bahaya juga kalau misalnya kalau ada ular gitu kan, tiba-tiba kita aku akan hilangkan rasa takutku ini gitu kan dengan ular ini ya nggak bisa juga karena ular kan berbahaya. Jadi rasa takut itu juga dibutuhkan untuk kita supaya kita bisa eh, melangkah gitu istilahnya seperti itu. Nah, kalau merasa takut gagal lagi itu biasa memang takut ditolak segala macam. Nah, itu tadi harus diatasi rasa takutnya supaya intensitasnya tidak begitu besar gitu. Kalau bisa trust sama diri sendiri itu proses sih memang apa namanya setiap hari sih saya juga apa saya tempel apa sih namanya kayak kata-kata kayak quote di Masih kamar ya. saya itu Mhm. I accept myself as I am gitu. I always believe in yourself gitu. Selalu kayak gitu. Jadi afirmasi lah namanya ya afirmasi Oke, masih. Mhm. afirmasi gitu nggak apa-apa takut gitu wajar kok takut gitu. Oke setelah ini takutnya di ini dulu ya kalau dulu saya ada terapinya dipeluk itu terapi jadi rasa takutnya itu dipeluk disayang gitu nggak apa-apa takut wajar kok gini-gini gitu jadi jangan diabaikan malahan gitu karena kalau diabaikan malah nanti intensitasnya bukan kecil tapi besar ya, kita Besar lihat ya. kalau diabaikan rasanya seperti apa kan gitu. Nah, Mhm. kalau perasaan itu diabaikan, malah nantinya dia akan berontak gitu istilahnya karena dia merasa diabaikan nah, dia pengen memunculkan diri lagi gitu yang lebih besar supaya dapat perhatian dari kita gitu. Betul. Harus diproses, diakui, diterima gitu ya. Ya aku diterima gitu nggak Mhm. apa-apa takut gitu. Mungkin aku mau share juga sedikit ya Kak Ika kalau Hmm. dari pengalaman aku waktu itu diajarin sama psikologku karena aku juga kayak gitu kan ngerasa takut, cemas, overthinking yang berlebihan sampai akhirnya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi waktu itu tuh dikasih tahu metode ngobrol sama kursi. Aku lupa istilah formal atau Empty resminya. chair, Iya, iya kayak gitu. empty Jadi chair. eh, di depan kita duduk di depan ke kursi kosong dan kita memposisikan seolah-olah kursi kosong itu adalah diri kita di masa lalu atau Hmm. siapapun orang yang bikin kita takut. Mungkin kita masih punya rasa takut ke orang tua atau ke siapapun yang masih
berbekas banget gitu. Nah, terus kita ngobrol aja gitu, berusaha untuk kayak ada two way monolog, dialog gitu dengan orang itu. Apa sih yang mau kita ungkapkan? Kenapa sih kita merasa takut? Terus kayak digali lagi akar kayak penyebab rasa takutnya tuh kenapa? Karena sebenarnya nggak apa-apa banget. Kita bisa tetap ngelakuin sesuatu sambil ngerasa takut itu nggak apa-apa. Karena rasa takut itu sebenarnya normal dan memang harus ada. Kalau nggak ada rasa takut itu juga kalau nggak salah kelainan ya. Kalau misalkan ada Hmm. orang yang nggak ngerasain takut gitu. Jadi di sini PR-nya itu adalah mengelola rasa takutnya supaya nggak mengganggu kita dalam melangkah gitu. Sama satu lagi yang aku biasa sering terapin itu adalah sama journaling juga tapi lebih spesifik. Jadi aku dulu waktu itu sempat nyoba yang namanya Today's Blessing. Jadi di hari itu aku ngejurnal apa sih hal baik atau hal positif yang terjadi di hidupku pada hari itu. Kayak waktu itu aku inget banget waktu masih kerja aku kan naik kendaraan umum gitu ya. Waktu itu masih ada Kopaja, Metro Mini. Terus ketemu ada bapak-bapak yang jualan permen jahe. Terus kalau nggak salah ngasih permen jahe gratis ke aku gitu. Jadi aku nulis di Today's Blessing itu. Hari ini ketemu bapak yang jual permen jahe tapi ngasih gratis gitu-gitu. Atau kayak ketemu orang di jalan terus dia senyum. Apapun hal baik yang Kak Ika dan teman-teman di sini alami itu dicatat supaya nanti kita lebih fokusnya ke hal-hal yang positif dan baik itu dibandingkan rasa takut atau kecemasan atau hal-hal lain yang eh, nggak nggak bisa mensupport kita jadi lebih baik gitu. Semoga menjawab. Terus kita ada pertanyaan dari Kak Anya. Kak mau tanya, journaling yang tadi disebutin itu terstruktur, ada arahan dari psikolog psikiater atau hanya sekedar nulis aja ya Kak? Oh, buat saya ya, Hmm. apa waktu itu journaling sih memang disuruh menuliskan aja apa yang dirasakan gitu. Terus saya nyari-nyari sendiri dari website atau gimana cara journaling. Nah, dari beberapa YouTube dan juga website yang ada, saya pilih yang paling bisa buat saya kerjakan gitu, yaitu tinggal tulis aja waktu itu karena saya nggak tahu nulis apa ya gitu. Hmm. Katanya tulis aja apa misalnya takut, ya udah rasa takut, apa mau coret-coret yang jadi emosionalnya itu disalurkan melalui goresan-goresan gitu. Sampai Hmm. tadi bilang tuh sampai eh, itunya apa sih namanya kertasnya sampai sobek, ya nggak apa-apa berarti emosi kita tuh lagi tinggi berarti gitu karena lagi pengen marah gitu kan gitu nggak apa-apa gitu, tapi tetap ditulis gitu. Jadi apa namanya nggak usah terstruktur nggak apa-apa gitu. Hmm. Kalau saya bedain juga antara jadi kayak ada icon-icon gitu, misalnya icon kalau saya icon grateful. Jadi ketika ngisi journaling kalau saya apa yang bisa saya syukuri hari ini gitu. Hmm. Misalnya hanya hal kecil aja, misalnya saya minum air dingin pagi tadi enak banget gitu. Udah Hmm. itu kayaknya grateful banget gitu. Itu kan hal yang sepele gitu, kecil, tapi kalau kita menghargai itu sesuatu yang apa namanya, yang kita bersyukur bahwa bisa minum air dingin gitu pagi-pagi tadi gitu, enak deh gitu. Udah gitu. Ntar apalagi misalnya yang saya takutin hari ini apa? Yang saya takutin adalah saya harus mengerjakan revisi klien gitu. Yang nggak mudah buat saya, misalnya gitu. Oke, terus nanti baru ditulisin lagi misalnya apa yang membuat saya nangis hari ini apa? Misalnya nonton film apa, terus kita nangis gitu di ini. Kenapa ya? Ada perasaan apa? Dan itu ditulis gitu. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri sih sebenarnya, cuma lebih enak karena itu keluar kan melalui goresan. Makanya kalau bisa jurnal itu jangan pakai software atau aplikasi, mendingan pakai tangan sama kertas Tangan. gitu. Hmm. 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 Itu sih paling itu. Ya, kayaknya betul. Aku mungkin nambahin sedikit ya. Jadi aku kadang juga mengkombinasikan antara dua ini. Jadi aku ngefollow beberapa psikolog terapis yang ada di Instagram. Salah satunya tuh ada 12V Febrina. Dia tuh suka Oh iya, kenal. prompt journaling gitu kan. Terus juga ada siapa lagi ya, aku lupa. Aryani Sukma itu juga bagus, Oh dia iya. suka ngasih prompt journaling juga. Jadi aku gabungin kadang kalau memang lagi butuh buat melampiaskan emosi, ya udah kayak tadi Kak Alvano nulis apapun yang lagi dirasain saat itu aja. Tapi kalau misalkan lagi butuh clarity atau lagi butuh kayak untuk mancing kreativitas dan sebagainya, baru pilih yang ada promptnya supaya nanti lebih terarah kira-kira apa sih yang mau kita tuangin di hari itu di jurnalnya. Hmm. Thank you Kak Anya. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan dari Kak Deliana Putri. Oh, banyak Pak ya. Alvano, salam kenal, saya Deliana dari Medan. Mendengar cerita Pak Alvano tentang trauma masa kecil, bagaimana mengajarkan kepada anak remaja untuk bisa melepas atau meregulasi emosinya dari kemarahan. Karena merasa sendiri di kelas, tidak dilibatkan, dan pernah mendapatkan ucapan verbal yang menyakitkan dan dipendam selama 1 tahun. Sebagai orang tua, akhirnya muncul perasaan merasa bersalah dan lain-lain. Tapi kalau saya sedih, dia makin sedih. Oke, silakan Kak Van.
Iya betul sih. Saya punya anak perempuan dua dan laki-laki satu ya gitu. Jadinya ya kita sebagai orang tua emang pertama kalau kita mau menyembuhkan anak kita sendiri harus berdamai sama diri kita sendiri gitu sih. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita emosinya kita bisa ini sebagai orang tua nanti jadi tinggal kita sebagai support system aja sih sebenarnya. Jadi mendengarkan gitu. Jadi ketika eh, apa namanya diajarkannya sih apa ya sebentar waktu itu eh, misalnya anak saya pengen ikut konser gitu terus tiba-tiba dia nangis gitu kan nangis kenapa gitu nangis gitu. Eh, Takut nanti apa stage-nya roboh segala macam dan sebagainya macam yang sesuatu yang nggak masuk akal gitu takutan yang berlebih gitu istilahnya. Nah terus ya saya tugas saya sebenarnya oh takutnya apa misalnya karena itu mau meroboh gini, oke bakalan roboh nggak dari sekian konser berapa kali kita dengar berita kecelakaan itu roboh gitu nggak ada sih jarang gitu jarang berarti kan nggak perlu takutin gitu kan terus nanti kalau di sana aku eh, misalnya kenapa-napa eh, belum sholat asar misalnya atau apa nanti tiba-tiba mati dalam keadaan tidak sholat bagaimana gitu kan itu kan anak-anak gitu kan ah ya sholat dulu aja gitu istilah gitu kalau enggak ya banyak apa namanya banyak tempat untuk bisa sholat gitu ataupun diringankan kan juga bisa gitu jadinya kita sebagai orang tua lebih ke arah apa ya bagaimana merubah pola pikirnya mindsetnya dia gitu tapi tidak apa ya tidak jangan nggak boleh gitu jadi kayak menjudge kamu kalau kayak gitu berarti kamu tuh penakut ini nggak jangan gitu jadi kita memvalidasi lah gitu memvalidasi oh takut ya nggak apa-apa takutnya kenapa gitu kita tanya terus nanti biar dia lepasin emosinya ke kita gitu nah kita sebagai orang tua harus siap gitu dengan menerima itu apa memvalidasi emosi-emosinya dia gitu nah nanti kalau emosinya udah lepas semuanya dia kan nyaman kan di situ nah pas nyaman berarti kita udah bisa eh, berarti dia udah bisa apa ya dia akan timbul percaya dirinya bahwa oh iya ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya ikut ini kayak gini nggak apa-apa gitu jadi eh, nanti semakin lama trauma masa kecilnya tuh semakin apa ya netral buat dia gitu jadinya kayak saya misalnya pernah nampar sama anak saya gitu saya langsung minta maaf maaf ya dulu ayah kasar gitu sama kamu pada umur sekian itu dia ingat tuh iya pas nggak dibukain pintu kan ayah ngamuk langsung masuk langsung nampar gitu istilahnya gitu nah iya minta maaf ya ayah dulu seperti itu gitu sekarang ayah pengen pengen jadi ayah yang lebih baik ini gimana caranya gitu itu juga bisa gitu kalau untuk hubungan kita sama dia tapi kalau untuk khusus ke dianya misalnya dianya yang emosional segala macam itu kita yang harus bisa memvalidasi gitu sih mungkin itu Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak Alvaro, terima kasih Kak Deliana pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Boleh yang mau open mic atau Sama-sama ya? Kak Diliana. Mm-mm. Sama-sama. Oh, satu pertanyaan Kak Alvano. Aku baru keingetan. Tadi Kak Alvano kan cerita sempat rawat inap seminggu gitu ya, 6 hari. Hmm. Nah, itu kegiatan atau aktivitas selama rawat inap itu selain minum obat itu ada apa? Soalnya aku kan nggak pernah dapat gambaran dan Hmm. paling kalau misalkan nonton film ada orang yang kayak di rumah sakit jiwa gitu, kayak ada terapi bareng-bareng, ada kayak support group ngobrol dipandu sama psikolognya. Nah, itu bener nggak ada kayak gitu atau sebenarnya Kak Alvano pengalamannya gimana nih pas rawat inap katanya kemarin? katanya sih kemarin memang seperti itu gitu cuma eh, dilalahnya itu pas kemarin saya nginep saya rawat inap itu hari Natal kalau nggak salah Natal sama kan ada ini apa cuti bersama ya. Hmm. Libur jadi psikolog libur beberapa susternya tuh cuma ditugaskan berapa orang jadi waktu itu nggak ada terapi-terapian jadi biasa itu ada terapi mas gini-gini biasa ada ini gini-gini gitu oh dan saat itu cuma minum obat tidur sama dia nonton TV karaokean gitu ya sama teman-teman satu bangsal itu terus ya udah sih, kita banyak banyak tidur karena banyak minum obat kan jadi tidur terus tenang nggak boleh ada gadget sama sekali gitu jadinya sempet tuh awal-awal tuh pengen kabur gitu jadi kalau ini kabur dari rumah sakit jiwa itu bener gitu jadi karena ada perasaan ingin kabur gitu lihat
lihat atap nih, lihat kemana ya kaburnya gitu. Jadi rasa ketakutan sendiri tuh ada tuh, nggak punya siapa-siapa, sendirian di situ gitu kan. Gitu. Cuma dokternya alhamdulillah sih setiap hari ini apa sih namanya kontrol gitu. Jadi dok kapan bu saya pulang gini-gini, entar sabar tenang aja gini-gini. Kan lagi observasi gitu. Saya supaya bisa full observasinya gitu. Oh oke. Ya udah lama-lama akrab juga sama teman-teman yang lain gitu. Ya temennya kan ya maaf aja kan rumah sakit jiwa ya jadinya temennya ada yang bisa diajak ngomong, ada yang nggak bisa diajak ngomong sama sekali gitu. Ya udah ya apa namanya menyesuaikan diri aja akhirnya gitu. Oke, oke, oke. Itu ditanggung BPJS Kak, Pano atau gimana? Semua ditanggung BPJS Hmm, full. oke. Keluarga boleh Hmm. jenguk waktu itu atau gimana? Keluarga setelah 3 hari baru boleh jenguk. Oh, setelah 3 hari. Oke, Setelah oke. 3 hari. Hmm. Jadi Hmm, selama 3 hari itu kita nggak boleh gadget, nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh segala macam. Terus langsung masuk ke dalam situ, langsung disuntik tuh luar biasa. Jadi pada saat masuk tuh kan tegang ya, perasaan tegang, perasaan bingung gitu segala macam udah masuk di kerangkeng gitu istilahnya semua pakai teralis besi gitu kan. hmm, Pertama ketakutan banget tapi langsung sebentar ya mas, karena baru masuk kita suntik dulu gitu ya. Itu disuntik ada 2 kali 2 suntikan gitu. Itu perasaan tuh kayak tenang banget gitu rasanya itu makanya pengaruhnya obat tuh itu kali ya. Itu tenang banget ya gitu sampai ah aku mau tidur gitu jadi kayak nggak kayak wajar ya. suasana kayak di Tenang. rumah gitu nggak ada pengaruh apa apa lagi nggak ada takut nggak ada cemas nggak ada ini Hmm, kayak obat penenang nih rasanya kayak gini nih gitu. dikasih obat penenang lah. Seru Jadi juga. obat penenang supaya nggak bisa ngapa-ngapain gitu iya tinggal tidur aja udah Biar jinak gitu ya dalam dan tanda jinak kayaknya gitu iya kalau nggak kan bisa ngamuk atau apa kan atau pengen keluar kutip. dari situ ha, Iya. Oke, gitu. oke. Makasih sharingnya. Oke, kita ada Kak Sabrina, raise hand. Silakan Kak Sabrina. Iya, Kak Alvano. Iya. Boleh, boleh share nggak ya kira-kira? Tadi kan sempat sebutin juga ya tentang journaling, terus tentang Hmm. kayak menyebutkan kalimat-kalimat positif yang ada di pada hari itu, kan? Itu gimana caranya sih supaya kita bisa keep on track gitu, maksudnya bisa ingat kalau ini tuh penting gitu, bisa komitmen gitu, karena to be honest aku juga sama kak, nggak sampai ke rumah sakit jiwa juga, cuma aku lagi emang on sick leave, jadi aku minum obat terus udah hampir 3 tahun lah ya minum obat Hmm. pagi sama malam gitu racikan. Jadi kadang-kadang aku juga agak-agak takut juga sih ini, aku tiba-tiba merasa tenang gitu kan, karena pengaruh obat aja gitu. Tapi Hmm. ketika aku lepas obat beberapa minggu atau hampir misalnya hampir sebulan 2 bulan gitu, nanti baru efeknya baru ke bulan ketiga atau ke bulan mendekati bulan selanjutnya lah. Hmm. Itu aku udah ada efeknya, dan efeknya kayak karena aku udah berkeluarga jadi nggak main-main gitu ya, karena aku kan menghadapi anak aku kayak gitu jadi kayak harus benar konsisten. Aku juga punya kayak Hmm. bukan journaling sih, tapi kayak habit gitu ya, terapi hati gitu. Jadi sama suami berkeluh kesah. Hari ini misalkan aku kesel karena bla bla bla, tapi aku bersyukur aku punya suami yang seperti ini. Begitu juga dengan suami aku, terus kita pelukan. Jadi dari hati ke hati kita saling mengobati kayak gitu. Tapi itu nggak 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 bertahan cukup lama karena kita nggak konsisten. Karena itu berat sih, maksudnya sehari harus 4 kali kayak gitu Kak. Jadi kayak susah juga. Nah, aku tanya gimana caranya biar bisa komitmen gitu. Di mana itu terapinya di mana? Terapinya, terapinya di rumah 4 kali sehari. Tapi kalau yang terapi hatinya ada konseling terapi hati itu di Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Sama Pak Di siapa Jakarta namanya? mana? Pak Jaksel ya, Pak siapa? Pak Riza. Syahriar Riza. Syahriar Riza Riza. sama dong berarti. Oh sama ya? Iya, aku juga Oh, sama Riza udah hampir berapa ya 4 tahun 5 tahun lah oh, kalau sama Pak Syahriar Riza aku baru sih Mas, baru dari baru. baru Itu September. works kok. Jadi September. September September. kemarin. Oh, Iya. Jadi kemarin itu eh ya aku jadi minum obat itu aku putus. Aku udah hmm, capek minum obat. Aku putus. Benar-benar aku putus banget obatnya hmm, tanpa ancang-ancang sekalipun. Tiba-tiba Agustus tuh aku ada proyek yang besar banget gitu ya. hmm, Dan aku capek banget, luar biasa capek. Sampai rumah tuh kayak
eh, suami aku lah yang menjadi padahal suami aku lagi kerja di kantor nih, aku teleponin terus kenapa kamu gini? Jadi pikiran aku tuh yang menguasai aku gitu. Terus Hmm. anak aku gitu sampai ngedengerin aku teriak-teriak, bahkan sampai anak aku Hmm. sendiri yang kena. Hmm. Sampai sampai aku tuh sama suami aku kayak, "Eh, kamu bisa aku ini loh bawa ke polisian gitu. Karena kamu udah melakukan tindak pidana gitu." Hmm. Hmm, ya udah, akhirnya kita ke bapak itu udah beberapa kali juga sih. Dan Hmm. itu nggak sekali dua kali sih ya ke psikolog kayak gitu ya. Hmm. Harus harus maksudnya kayak sekali nanti baru ketemu nih yang surface-nya yang atas-atasnya. Hmm. Ntar besok-besoknya lagi baru ke dalam-dalamnya gitu. Iya, iya, betul, betul. Iya, jadi kayak ketika ketika apa realize gitu ya, kok makin sakit ya gitu, makin sakit, makin di realize makin sakit. Itu tuh belum sembuh aja gitu. Jadi mesti harus benar-benar kita terapi setiap hari. Makanya harus aku tanya kan gimana caranya biar bisa konsisten gitu. Susah banget. Iya sih, emang harus konsisten tuh, Pak Saung dengan Pak Riza ya, kalau nggak salah ya. Iya, udah lama sih. Eh, apa itu yang saya bilang tadi, saya sembuhnya itu karena juga itu apa sih di terapi sama beliau ya. Jadi di peluk syukur itu namanya kan peluk syukur kalau nggak salah kan. Jadi saya sama istri disuruh pelukan gitu ya. Terus apa namanya memunculkan emosi-emosi yang negatif dan bersamaan itu pula kita disuruh merasakan bahwa pasangan kita sedang memeluk perasaan negatif kita untuk supaya dia lebih tenang gitu. Jadi ya terus sih, cuma memang butuh lama dan juga waktu itu saya akhirnya kenapa berobat juga karena memang Pak Riza waktu itu bilang ini kayaknya harus dibantu obat gitu. Kalau misalnya dia udah bilang udah kayak gitu berarti dia eh, supaya saya lebih bisa terapi dia harus dalam kondisinya baik gitu istilahnya si pasien ini gitu kan. Jadi waktu itu saya minum obat dulu, minum obat juga jadi sama terapi itu juga gitu. Iya. Kemarin sih aku sharing aja ya, yang paling ngena banget Hmm. itu aku beberapa kali konsultasi kan. Yang terakhir itu aku baru paham kalau kenapa luka lama atau luka masa kecil itu berdampak besar atau kita berasanya sekarang tuh sakit banget gitu sekarang karena Hmm. ada yang namanya konsep minus satu. Jadi minus satu ya. Minus satu Hmm. adalah luka yang atau kejadian yang ada saat ini ditambah minus tujuh. Minus tujuh tuh yang lama-lama. Jadi padahal Hmm. yang Hmm. saat ini tuh cuma minus satu dampaknya. Iya, Tapi karena ada minus tujuh yang keinget-inget itu jadi minus delapan rasanya kayak iya, gitu kata kata Parisa kayak gitu. Jadi aku betul, kayak, betul. oh iya ya benar juga. Jadi yang harus di apa namanya disembuhkan adalah luka lamanya bukan luka masa kininya Iya, kayak gitu. iya, betul, betul. Ya, iya, iya. Malah kalau luka lama misalnya luka yang minus eh, 20 gitu ya. Jadi kalau yang minus 20 diobatin itu otomatis tuh langsung semua ke cover gitu. Iya, iya, iya. Tadi ada yang nanya tuh di chat, Pak, tadi namanya Pak Syahriar Riza. Mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman kali ya. Ada nomor teleponnya atau gimana? Oh iya boleh. Bisa Iya. mau tes sekolah anak ini sekarang anak sudah besar. Kemarin sih saya jadi pas waktu konsul kedua itu saya membiarkan suami saya konsul karena saya merasa saya tuh udah benar-benar nyakitin suami saya, udah banyak nyakitin suami saya. Saya pikir saya itu memberikan luka kepada suami saya, tapi ternyata waktu pas saya takut nih, aduh saya udah takut nih, jangan-jangan saya bakal ditalak nih sama suami saya gitu. Ternyata Hmm. pas keluar-keluar suami saya itu lukanya beda, lukanya bukan karena saya, tapi lukanya karena ibunya meninggal kayak gitu. Hmm. Jadi Hmm. masing-masing orang tuh punya luka sendiri lah. Beda-beda ya. Iya, yang sekarang itu ya cuma yang baru ya masih masih hangat, masih bisa diperbaiki gitu. Iya, betul sih. Udah gitu aja sharingnya, makasih. Bagus tuh, bagus, bagus. Makasih juga Kak Sabrina. Makasih Kak Sabrina. Iya.
Kalau yang tadi Kak Alvano kan tadi Kak Sabrina bilang apa ada lukanya beda-beda gitu ya. Nah, mungkin ada satu tadi kita udah bicara soal trauma masa lalu misalkan karena dibully atau karena mengalami abuse dari orang terdekat gitu. Tapi kalau misalkan lukanya tuh luka kehilangan, mungkin Kak Alvano atau Kak Sabrina atau yang lain pernah mengalami. Karena aku jujur masih cukup baru nih, nggak baru-baru banget sih sebenarnya 2021 tuh aku kehilangan nenekku gitu, eyangku. Hmm. Pas COVID lagi delta-deltanya, lagi UGD Hmm. sampai orangnya pada tumpah ruah ke jalanan gitu ya, saking gak muatnya di UGD. Dan itu berat banget dan akhirnya jadi nge-trigger luka-luka masa lalu yang belum selesai di aku gitu. Jadi waktu itu aku juga sempat eh, jadi anxiety attack lagi, jadi eh, gangguan kecemasan yang parah banget juga. Tapi sekarang Berlebih. udah agak mendingan gitu. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman kayak kehilangan banget orang terdekat atau support system terbesar terus rasanya kayak dunia tuh runtuh banget. Nah, mungkin cara copingnya teman-teman tuh gimana? Aku juga pengen denger sharing dari teman-teman yang mungkin mengalami gitu atau dari Kak Alvano mungkin. Kalau kehilangan, kayak belum belum ada deh. Kalau kalau kayaknya belum ini. Kalau kehilangan ada nggak ya? Ya mungkin teman-teman mungkin ada. Coba. Kalau kehilangan aku sih belum ada, belum pernah merasakan yang kehilangan. Ketakutan akan ditinggalkan sih gitu. Beda Hmm, ya? beda. Mhm. Beda kan? Kalau yang bantu bantu sharing ya, kalau yang dari suami aku itu ada salah satu pertanyaan kayak gini. Pernyataan sih, maafin aku ya ma, kan yang meninggal kebetulan mamanya. Maafin aku ya ma, aku belum bisa bikin mama bangga kayak gitu. Terus disebutkan gitu. Padahal Hmm. aku lagi berusaha gitu, berusaha naik jabatan ya beliau, berusaha tapi belum berhasil juga gitu. Ada salah satu, jadi kayak kita sebutin aja, mungkin journaling juga bisa ya, sebutin kira-kira apa yang pengen kita sampaikan ke mamahnya. Terus kita bayangin ke nenek ya berarti ya, terus kita bayangkan juga nenek itu ada di sebuah kursi kayak gitulah, nanti di sama Pak Syariah Riza tuh kayak gitu, membayangkan ada nenek di kursi tersebut, terus kamu pengen bilang apa sebutin aja ke nenek, terus kamu bayangkan kamu juga jadi nenek kamu sendiri gitu. Terus bayangkan apa yang akan nenek kamu tuh bilang ke kamu sebenarnya. Kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin akan cukup mengobati kerinduan sama nenek. Semangat Kak Dewi. Makasih Kak Sabrina, Kak Alvano juga makasih. Iya nih, lagi apa sempet sempet waktu itu tahun-tahun pertama berat banget karena rasanya tuh nenek soalnya kan satu-satunya support system aku ya. Eh, Ya, karena selama ini aku kayak ya itu tadi abuse dari orang tua segala macam. Jadi aku sama sekali nggak ada support system ya selain teman-teman. Tapi kan teman-teman punya kehidupan masing-masing gitu ya. Nenek gitu. Jadi begitu. Dan dari kecil juga emang aku dirawat sama nenek. Jadi begitu dia nggak ada tuh rasanya wah 2 tahun 3 tahun sekarang udah mendingan sih. Tapi tahun-tahun lalu tuh masih cukup berat lah gitu. Oke, kita ada pertanyaan dari Kak Ibnu. Pak, maaf mau nanya lagi. Nggak apa-apa Kak Ibnu, saya BPD dan comorbid AVPD, avoidant dan dependent. Saya pernah mengalami pengalaman tidak mengenakan. Saya pernah diberi masukan oleh dosbing saya, tapi setelah itu saya down. Tidak makan selama 3 hari dan sempat turun BB secara drastis. Padahal nada bicara dosbing saya biasa aja dan masukannya sangat positif. Tapi badan saya menganggap hal tersebut sebagai ancaman. Nah, bagaimana cara overcome penolakan? Karena kita pasti dekat kan dengan penolakan. Tidak mungkin kita tidak pernah mengalami penolakan. Tapi bagi saya, setiap penolakan tuh rasanya teramplifikasi, sehingga saya jarang sekali melakukan inisiatif atau diskusi yang sehat karena saya sudah takut duluan akan penolakan. Oke, silakan, Kak Alfa. iya, iya sih. eh Takut ditolak itu juga saya pernah ngalamin ya. Dan hampir intensnya lumayan gitu. Namanya kerja sama orang itu kan selalu, eh, namanya kita dikasih kerjaan, kita kan nggak boleh nolak ya kalau misalnya ada revisi atau mau ada apa gitu kan. Nah, biasanya memang, apa, tiba-tiba tuh itu sebenarnya halusinasi sih, seperti halusinasi atau delusi lah gitu antara dua itu. Jadi seakan-akan, belum apa-apa kita udah terancam duluan gitu, ini bakal ditolak nih, saya akan ditolak. Itu di bawah dari perasaan ditolak itu kan ada perasaan tidak berharga, kemungkinan ada perasaan tidak berharga, ada kemungkinan
apa namanya, ada rasa malu atau apa gitu kan, di bawah itu tuh pasti ada sebenarnya perasaan-perasaan yang lain gitu, dan ini memang harus diterapi sama yang memang mampu menterapi gitu. Jadinya eh, dan kalau saya juga penolakan itu sekarang sudah tidak terlalu intens gitu, karena memang di apa ya, didongkrak sama obat gitu. Kalau saya jujur sih itu, jadi kayaknya udah nggak bisa lagi gitu untuk terapi gitu, kayaknya nggak ada waktu ya untuk terapi yang apa namanya, banyak gitu istilah. Jadi saya harus butuh banyak istirahat malah justru. Jadi supaya eh, apa namanya, pada saat misalnya saya dibutuhkan oleh klien misalnya atau apa, saya nggak boleh merasa ditolak gitu. Walaupun ada perasaan itu, tapi kan nggak bagus gitu, karena nanti bakalan apa, ditinggalin klien, atau misalnya istri saya juga merasa tertekan gitu segala macam. Nah itu jadi mau nggak mau saya waktu itu ininya obat gitu, tapi sebenarnya bisa diterapi gitu. Di Pariza itu tadi juga bisa terapi gitu, di psikolog juga bisa gitu, jadi ada terapinya memang. Jadi jangan jangan malu untuk, atau jangan segan untuk eh, ke psikolog gitu, karena saya juga 3 bulan 2 bulan sekali tuh saya ke psikolog gitu, rajin untuk hanya sekedar, nggak tahu ya, setelah ke psikolog tuh rasanya setelah konseling itu pulang tuh kayak beban tuh sudah selesai gitu, semuanya beban gitu, istilahnya gitu. Jadi kita bekerja lebih baik, bisa lebih baik gitu daripada kita penahanan diri untuk nggak terapi gitu sih. Jadi kayaknya udah doping lah ya, doping sehari-hari kalau misalnya memang harus diterapi gitu, supaya tidak supaya tidak mengganggu aktivitas utama kita gitu. Nah, lebih baik rutinkan untuk terapi itu sih. Itu mungkin Pak Mas siapa nih, Mas Ibnu. Kak Ibnu ya, oke. Terima kasih Kak Ibnu untuk cerita dan sharingnya. Mungkin aku juga mau sharing, tapi bukan ke penolakan sih. Kalau aku lebih kayak baru-baru ini juga terjadi. Jadi karena aku dari kecil banget sering banget dikritik gitu ya. Kayak apa-apa dikritik, Hmm. hampir nggak pernah dipuji dan selalu direndahkan gitu. Jadi itu sempet kemarin tuh aku lagi ngehandle klien yang cukup berat. Jadi ngurusin terjemahan laporan gitu, report yang banyak istilah-istilah yang sulit gitu-gitu, dan aku perlu waktu untuk riset istilah-istilahnya gitu-gitu. Itu aku sampai bener-bener trauma buka email karena saking takutnya ngeliat. Padahal sih kliennya biasa aja gitu ngomongnya, bukan yang marah-marah atau gimana, tapi di kepalaku tuh skenarionya ketika ngeliat email itu tuh sampai gemeteran, keringet dingin, sampai pokoknya takut banget sampai sesak napas gitu, sampai aduh, pokoknya udah sampai trauma nggak mau ngeliat email tuh sampai kayak gitu karena aku Makin takut saya itu banget. banget ya. Iya, takut banget Saya, ngebaca kritikan yang sebenarnya kritikannya juga konstruktif gitu, ngebangun, cuman dari akunya tuh masih itu tadi, masih struggling untuk apa ya, meregulasi eh, trauma yang belum beres di bagian over criticism itu gitu. Jadi terus aku dapat masukan waktu itu sempat dari psikolog untuk ngelakuin yang namanya mind framing. Mungkin nanti Kak Ibnu juga bisa browsing-browsing gitu mind framing. Jadi ibaratnya sama sih, hampir sama kayak yang tadi disebutin sama Kak Alvano juga, belajar untuk berdialog dengan diri sendiri. Terus tapi kalau mind framing tuh jatuhnya nge-challenge pikiran kita gitu. Misalkan kita nganggap itu sebagai sebuah ancaman, apa namanya tadi, penolakan atau masukan dari dosen gitu ya. Terus kita challenge, kita tantang. Kenapa? Jadi lebih kayak ngajak diskusi gitu, tapi dalam dalam hati sendiri, kayak kenapa itu sebagai sebuah ancaman. Terus nanti kan keluar jawabannya apa. Nanti terus kita tanya lagi gitu. Jadi lebih kayak ngubek-ngubek ya. akar penyebab dari kita ngerasa ini sebagai ancaman tuh kenapa sih gitu. Supaya nanti kita tahu akarnya dari mana. Jadi lebih mudah juga untuk cari solusi atau untuk mengatasinya. Jika itu. Mm-mm. Semoga membantu, semangat. Ada lagi teman-teman? Banyak nih kita sharingnya ya malam hari ini. Pesertanya juga bertambah. Tadi kita cuma berlima awal mulai. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Sekarang udah ada 15 lah ya partisipan. Oke. Kalau konseling di mana Kak Alvano biasanya? Mungkin kita bisa berbagi, aku juga mungkin bisa berbagi referensi teman-teman yang mungkin mau konseling atau ke psikolog atau ke psikiater yang kira-kira bisa Oh, ngebantu. sejauh ini sih di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Hmm. Di situ ya lumayan udah ada dokter yang udah tahunan ya sama saya.
di kemarin sempet sempet tiba-tiba, Mas nanti bulan depan kontrolnya nggak sama dokter ini lagi ya gitu kan. Waduh, itu masa kehilangan banget tuh. Aduh, harus nyari di mana nih dokter ini gitu. Deg-degan, kenapa Mbak penyebabnya gitu. Karena ini apa namanya, harus ada surat izin baru lah kayak gitu. Waduh, jangan-jangan dia mau pindah lagi nih atau itu sudah ketakutan banget tuh. Karena udah cocok ya, jadi kayak Cocok kan kalau cocok. kayak nyari yang cocok yang bisa ngertiin. Ya, psikolog saya juga yang 2 bulan sekali kadang begitu sekarang jadi pembina di yayasan kan. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, soal yayasan mungkin Kak Alvano bisa cerita aktivitasnya apa Oh yayasannya. iya. Teman-teman yang mau terlibat, mungkin ada yang mau volunteer, ada yang mau kontribusi, atau ada yang mau tahu lebih lanjut tentang yayasan BPCI, mungkin bisa Hmm, dikenalkan. ya. Ya BPCI dibentuk tanggal 7 Januari 2021 waktu zaman COVID ya. So, dari situ pertama kali dibentuk, yaitu saya grup WA support untuk caregivernya. Jadi orang-orang yang pasangan atau orang tua yang kewalahan sama anaknya atau pasangannya yang punya gangguan kepribadian ambang atau BPD ini. Nah, saya bentuk itu sebagai WA support group gitu, dan sering waktu kalau nggak salah 2 bulan setelah itu eh, rupanya apa namanya, ada kebutuhan yang urgent untuk membuat atau membuat WA support group untuk penyintasnya gitu. Dan akhirnya bikinlah 2 grup, satu untuk grup penyintas, yang satu lagi grup untuk caregivernya gitu. Jadi karena posisi caregiver ini sangat penting juga, dan akhirnya banyak juga sih waktu itu caregiver yang apa namanya istilahnya bertanya, terus diskusi segala macam gimana mengatasi anaknya dan segala macam. Nah, terus yang dengan waktu juga kemarin tanggal 5 Oktober 2024 akhirnya kita putuskan untuk membuat yayasan, karena waktu itu kepentingannya adalah untuk lebih mengenalkan lagi tentang borderline personality disorder terutama. Kalau bipolar kan udah banyak ya. Nah, kalau BPD ini bahayanya dia tuh tidak orang yang orang dengan BPD itu kadang-kadang tidak sadar dirinya ada gangguan seperti itu gitu. Tapi nanti ketahuannya udah pada saat akut gitu. Misalnya ya kalau dari teman-teman caregiver gitu, hmm, apa namanya, potensi untuk melakukan kekerasan yang tidak bisa diukur oleh nalar itu bisa terjadi di BPD gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi ini harus akhirnya ini harus saya kenalkan gitu tentang BPD ini, karena banyak orang yang belum tahu gitu. Karena misalnya ada KDRT di rumah gitu. Tiba-tiba saking emosinya, kayak sekarang ya mohon maaf ya, ada berita misalnya eh, istri dicor gitu ya kan. Eh, itu kan mengerikan sekali gitu. Nah itu nggak mungkin orang yang biasa-biasa normal gitu terus tiba-tiba bisa membunuh dengan sekeji itu gitu. Dan banyaklah kisah-kisah pembunuhan yang sekarang-sekarang ini, saya lihat itu, akhirnya teman-teman caregiver setuju gitu, karena emosi para penyintas BPD ini sangat impulsif gitu. Jadi dia tiba-tiba nusuk gitu, ada orang itu marah dan tiba-tiba mukul gitu, tiba-tiba apa, nah itu tuh biasanya bukan serta-merta dia orang emosional atau temperamen. Diukur diukur itu pasti nanti apa namanya, misalnya intensi lah gitu, dia bukan orang yang temperamen gitu, tapi dia hanya punya masa kecil yang sangat-sangat lukanya besar, buruk, dan juga ada genetiknya juga. Nah ini nggak diketahui nih sama si orang BPD ini. Nah itu kalau nggak ketahuan, tiba-tiba dia disakiti misalnya, kayak Kak Dewi tadi misalnya pernah dibully atau pernah di verbal abuse gitu ya, nanti misalnya menikah gitu misalnya sama siapa gitu ya, terus nanti verbal abuse lagi persis sama apa yang terjadi. Nah tadi seperti yang Mbak Sabrina bilang, minusnya bukan -1 lagi tapi udah -8 gitu. Jadi trauma itu udah gede banget. Nah pada gede banget pas muncul, misalnya dia udah -30 gitu, itu kan triggernya apa namanya, emosi yang dipendamnya tuh tinggi sekali gitu. Nah pada saat itu ketika dia dipicu, nah itu akan menunjukkan emosi tadi, gejala impulsivitas gitu yang tinggi gitu. Nah, jadi makanya saya bikin yayasan ini supaya bisa memperkenalkan gitu lagi lebih banyak kepada apa namanya, kayak sekolah-sekolah, kayak apa segala, kesehatan mental tuh sesuatu yang sekarang tuh kan itu kan nggak kelihatan ya, kesehatan mental tuh kan nggak kelihatan, tapi cukup berbahaya gitu untuk penyintasnya sendiri apa orang sekitarnya gitu. Nah, ini yang membuat saya bikin yayasan itu, supaya awareness-nya lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu sih. Mungkin itu.
Oke, Kak Alvano, terima kasih perkenalan. Ya. Teman-teman nanti bisa follow. Aku juga udah taruh beberapa link bahan-bahan apa Oh terapis iya. ataupun konten-konten yang bisa harapannya membantu untuk mental health awareness. Terus ada Instagram dan websitenya BPCI juga. Teman-teman yang mau kepoin atau mungkin pengen bantu-bantu atau pengen sharing-sharing juga boleh Boleh. ya ke Yayasan BPCI gitu. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya? Kita nggak berasa ya, Kak Alvano udah 1,5 Iya, iya. jam. Sudah 1 jam. Sebentar lagi mungkin akan kita akhiri gitu ya. Tapi kita masih ngebuka teman-teman yang mau sharing, mau nanya, atau mau kayak apa ya, ada struggle struggle tentang kesehatan Apa? mental kah belakangan ini. Ya, kadang-kadang teman-teman maupun menti-menti aku yang dari Deals tuh kadang kayak gitu Kak Alvano. Jadi Hmm. mereka nggak punya teman cerita gitu ya dan Hmm. kurang support system juga. Jadi kadang aku nanya satu pertanyaan yang sebenarnya simpel banget dan nggak ada hubungannya dengan kesehatan mental, tapi terus tahu-tahu emosinya keluar gitu, entah nangis, entah Hmm. marah kayak gitu. Jadi aku kayak, wah aku telah mengorek emosi orang. Tapi dari situ akhirnya ketahuan kayak, oh ternyata dia lagi misalnya lagi depresi atau lagi apa gitu, Hmm. bener-bener butuh support kayak gitu. Dan aku juga ngerasa awal-awal eh, terdiagnosa depresi itu dan tidak punya teman untuk sharing dan aku merasa nggak ada yang bisa memahami lah gitu karena teman Hmm. di sekitar kayaknya ya sehat-sehat aja mereka mereka nggak mengalami apa yang aku rasakan gitu jadi akhirnya Masyarakat aku ya. betul aku coba cari tapi kan waktu itu untuk anak kuliahan mahal gitu ya untuk ke psikolog gitu-gitu Iya. dan waktu itu juga kayaknya BPJS belum ada atau apa gitu pokoknya agak sulit jadi akhirnya aku mutusin untuk cari platform itu tadi untuk bisa cerita tapi Hmm. secara cuma-cuma gitu ya secara gratis. Akhirnya ketemu ada namanya 7cups.com. Nanti teman-teman kalau mau coba juga boleh. Cuman itu Pemkap internasional, ya. internasional dan itu udah Hmm. dilatih orang-orangnya, udah mengalami pelatihan. Jadi aku tadinya yang mau curhat di situ, akhirnya aku jadi listener juga. Terus aku dapat banyak insight dari teman-teman yang sharing juga. Terus dapat pelatihan gratis juga. Jadi ada pelatihan-pelatihan gimana cara ngehandle orang dengan tadi dengan Hmm. bipolar atau dengan gangguan borderline personality disorder gitu-gitu. Hmm. Jadi banyak edukasi-edukasi soal kesehatan mental, terus juga gimana cara kita maintain kesehatan mental kita itu ada di situ gitu. Kalau Ini mau dari Indonesia atau gimana, Mbak? dari Kak, luar Kak Vano. oh, luar negeri. Tapi nanti eh, chatnya sama orang Indonesia atau sama orang luar? Sama orang luar, tapi sebenarnya banyak sih orang Orang luar. Indonesianya. Hmm, hmm, hmm. Ada yang ininya, ada yang orang Indonesia gitu yang Ada. temen Hmm, hmm, bicaranya hmm. ya. Mm-mm. Kita bisa pilih nanti kalau nggak salah tuh Hmm. misalkan ada listener yang available di jam itu siapa terus nanti kayak ada bendera dia dari negara mana gitu jadi kita bisa milih oh mungkin yang sama-sama Indonesia atau yang available dari negara lain gitu itu cukup ngebantu juga sih kalau dia Negara mana gitu ya. dia Oh. memang Seven Cups ini dari Amerika ya cuman Hmm. uh, cukup global sih maksudnya listener dan membernya tuh banyak banget dan udah cukup masif lah gitu. Dan Positif ya. kalau teman-teman mau dapat pelatihan soal kesehatan mental tuh juga di situ gratis, jadi bisa apply. Hmm. Terus nanti ada program magangnya kemarin aku juga sempat magang berapa ya 3 bulan. Jadi hampir sama tuh kayak konseling kita harus ada berapa jam dengerin orang gitu. Tapi dia memang lebih ke teks ya chat. Jadi kita bukan yang Oh, bukan telepon atau telepon. video call nggak. Jadi lebih ke chat. Nanti udah ke record misalkan berapa orang, berapa conversation, berapa Hmm. jam, terus nanti bisa dapat sertifikat pelatihannya juga gitu. Jadi itu ngebantu Hmm. buat teman-teman terutama yang mau kontribusi atau mau belajar-belajar tentang kesehatan mental gitu. Hmm. Oke. Hmm. Syukur Oke, banget. Pertanyaan dari Kak Farandi nih. Kalau di BT untuk BPD itu apa bisa dipelajari secara otodidak? Nah, gimana nih Kak Fano? Ini ada pengalaman teman-teman sih bisa sih, cuma mungkin lebih berat ya karena ininya sulit atau apa gitu. Kalau kalau salah teman-teman BPCI di relawannya ada yang mempraktekkan sendiri sih gitu. Cuma aku sendiri belum belum pernah praktek sendiri. Biasanya sih ya sama ini aja, sama apa konselor aja gitu. Hmm. Itu sih Kak Farandi. Oke, thank you Kak Farandi. Itu gimana tahapan-tahapannya Kak Fano kalau di BT itu? Di BT itu kalau nggak salah tuh harus grup ya. Jadi kalau nggak salah orang tuanya tuh harus datang kalau nggak salah. Jadi ada
Hmm. fokus group discussion gitu kayak seperti itu. Terus nanti di apa sih namanya, dibimbing sama konselornya, nanti berapa kali datang gitu. Jadi kayak ada step by step, kalau nggak salah ada 6 deh, ada 6 step. Jadi 6 kali pertemuan gitu. Jadi untuk ininya gitu sih. Harus grup FGD gitu ya Mas ya, Hmm. gak bisa one on one psikolog dengan klien, satu orang klien itu saja gitu Bang, nggak bisa ya Bang? Iya, di BT itu justru sama orang-orang yang paling paling terdekat sama si penyintas Sepertinya ini. lah ya. Ya. Gitu. Jadinya aku sih ada temen namanya Dokter James di Rumah Sakit Brawijaya. Dia memang udah menerapkan. Jadi kemarin udah ngomong kan lumayan temenan udah lama, karena saya BPD, dia waktu itu belum lulus dokter ya. Sekarang udah jadi psikiater. Nah dia bikin DBT di situ di Rumah Sakit Brawijaya kalau nggak salah. Biayanya kalau nggak salah 3 juta sekian mas kali ini kalau nggak salah. Gitu. Lumayan mahal sih, lumayan mahal. Cuma katanya efektif banget kok Van, katanya gitu, gitu, gitu sih dia bilang. Tapi aku belum nyoba karena mahal. Hmm. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing. Silakan teman-teman, kita masih ngebuka ya sampai jam 9 lah ya Kak Alvano ya. Oh ya, Halo Kak, Halo Kak Fajri, silakan. izin ya Kak ya. Aku boleh cerita sedikit ya. Jadi iya. dulu itu aku kan orang yang selalu memendam masalah gitu. Jadi nggak pernah cerita ke siapapun, bahkan sahabat ataupun ke orang tua. Jadi aku sampai pernah tuh nggak bisa ngerasain apa-apa. Aku nggak tahu namanya mati rasa atau gimana ya. Jadi maksudnya Hmm. kayak marah nggak bisa marah, nangis juga nggak bisa itu keluar air mata gitu kan sampai pernah tuh puncaknya itu aku sadar itu jadi pernah nonton uh, ke bioskop rame-rame sama temen ya terus film itu tuh sedih banget kan sampai yang lain tuh udah pada nangis di 1 jam belum ada 1 jam pertama gitu kan tapi aku tuh bahkan sampai akhir tuh nggak bisa nangis dan nggak ngerasa sedih gitu ya kayak plan aja gitu kan. Terus Hmm. dari situ aku merasa ini ada yang salah deh kayaknya gitu kan dengan diri aku. Pada saat itu juga pas pandemi itu emang aku ada masalah, aku kena anxiety sama panic attack juga gitu. Jadi Hmm. dari situ aku memberanikan diri ke psikolog. Sampai di psikolog itu dikasih tahu untuk journaling, olahraga gitu kan karena dulu nggak pernah olahraga juga. Akhirnya pelan-pelan itu aku menurut aku sembuh ya karena aku kok akhirnya aku mencoba nonton yang sedih bisa nangis gitu kan malah Hmm. kayak over nih kayak maksudnya ternyata ini sedih banget ya gitu-gitu kan ternyata aku bisa nangis lagi terus marah tuh aku bisa marah gitu tapi kok itu hanya bertahan mungkin dari pandemi ke beberapa bulan ini terakhir ya 6 bulan ini terakhir Hmm. kayaknya aku merasa balik lagi ke posisi yang dulu gitu Kak Hmm. apa itu Hmm. maksud berarti sebelum sebenarnya belum tuntas ya yang di diri aku atau gimana teman aku belum ke psikolog lagi sih gitu Hmm. ya Oke, gitu aja sih kasih ya ya terima kasih sharingnya. Thank you Kak Fajri. Mhm. Fazli tadi butuh feedback atau ini? Cuma cerita aja. ya aku butuh feedback yang apa Oh. menurut kakak itu berarti sebenarnya masalah yang dulu aku merasa aku tuh udah sembuh gitu ya karena Hmm. udah bisa nangis lagi maksudnya udah bisa merasakan gitu ya tapi kok ini balik lagi gitu berarti apa itu Oh, oke. artinya belum tuntas gitu ya. Kalau kata ini apa namanya terapisku tuh jadi apa ya kayak ke dokter gigi gitu, kalau nggak salah istilahnya kayak ke dokter gigi. Jadi eh, pada saat kita misalnya bisa terapi sendiri, kita tuh berarti bisa gosok gigi gitu kan. Jadi gigi nggak ada masalah gitu. Jadi apa cara membersihkannya dengan gosok gigi. Tapi ada kadang-kadang ada karang-karang misalnya tiba-tiba timbul kayak karang gigi segala macam, itu nggak bisa kan kita pakai sikat gitu. Mau nggak mau kita harus ke dokter gigi gitu untuk apa namanya membersihkan karang itu gitu. Nah siapa tahu mungkin udah bersih karangnya pernah sendiri
digosok karena sekarang itu nggak begitu nempel gitu ya, jadi bisa dibersihin pakai gosok gigi aja. Nah tapi mungkin timbul lagi ini karena mungkin ada lagi karang giginya gitu. Nah itu mungkin yang bisa coba sendiri, kalau nggak bisa ya harus dengan konselor, datang ke konselor sih gitu kalau menurut terapi saya. Kak Fajri. Ya, Kak Fadri, aku izin share juga ya, karena dari teman-teman di support group, terus teman-teman circle aku yang juga struggling dengan kesehatan mental, itu sempat tuh ngalamin, bukan sempat lagi, kadang bolak-balik sering naik turun, terus kadang relapse gitu kan, terus kadang ngerasa, kok udah capek-capek minum obat, terus bolak-balik ke psikolog, ke psikiater, kok masih belum bisa 100% kayak Hmm. ibaratnya kambuh lagi gitu. Jadi seolah-olah berarti proses yang kemarin percuma dong, karena jadi kayak gini lagi gitu. Nah, tapi memang gimana ya namanya kita balik lagi tadi kayak ke analogi ke dokter gigi itu ya, Kak Alvano ya. Jadi Hmm. kita pasti ada kalanya, oh ya udah muncul karang gigi baru dan kita tetap harus konsultasi ke dokter gigi karena kita nggak bisa bersihin sendiri kayak gitu. Jadi pasti ada momen-momen kita naik turun, momen-momen kita terjun bebas lagi, terus bangun lagi kayak gitu. Jadi Hmm. memang Hmm. dinamikanya kalau untuk teman-teman atau kita-kita yang punya penyakit mental itu memang Hmm. dinamikanya bisa Ya. fluktuatif banget gitu. Tapi bukan berarti ketika kita ada relapse atau ada setback terus kita mundur dan proses kita percuma, enggak. Itu Hmm. tetap ada progresnya, cuman memang kita kayak harus ibaratnya kayak apa ya? Kayak mendaki gunung lewati lembah gitu. Jadi kayak naik turun, terus nanti ada Hmm. kalanya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada kalanya kita produktif banget gitu. Jadi emang lebih ke dinamikanya dan itu tadi mungkin kalau di sesi yang 2 pekan sebelumnya yang sempat ada pep talk itu mental health and growth coach dia juga bilang kayak gitu. Jadi kesehatan mental itu bukan ketika kita sakit aja, tapi ketika kita sehat. Jadi kayak olahraga gitu. Olahraga kan kita lakuin untuk saat kita Ya. lagi dalam kondisi sehat juga kan. Jadi Hmm. teman-teman yang mungkin butuh konselor atau butuh untuk konseling ke psikolog itu juga tetap perlu dilakuin walaupun kita tuh lagi baik-baik aja atau lagi nggak mengalami gangguan apapun itu tadi karena sekedar kayak oh ya udah memproses dan menjaga memaintain kesehatan mental kita gitu. Jadi tetap semangat Kak Fajri. Oke, kita ada Kak Sabrina. Silakan Kak Sabrina. Hmm, Kak, sebenarnya mau balik lagi, Kak, izin. eh Kalau awal-awal didiagnosa bipolar sama BPD-nya itu gimana caranya ya? Bisa kasih gambaran nggak, Kak? Soalnya aku tuh awalnya depresi, terus tiba-tiba eh, waktu keluargaku cerita ke dokter spesialis itu, langsung aku didiagnosa kamu bipolar kayak gitu. Itu benar gak ya diagnosanya? Jangan-jangan aku selama ini diagnosanya salah lagi, terus minum obatnya salah lagi. Kalau pengalaman saya sih memang saya sampai ke mungkin 7 kali kali lebih ya ke psikiater gitu ya. Jadi saya nyoba-nyoba ya bang. Coba saya nggak ngomong nih. Dia mau ngomong saya ini apa gitu. Benar, tapi kamu tuh bipolar, nggak percaya lagi, cari lagi psikiater yang lain gitu. Psikiater lain tanya gini, kamu apa ada masalah apa? Gitu. Ini baru sekali apa kedua kali? Baru sekali, saya bilang gitu, saya bohong aja gitu, baru sekali. Kenapa dok saya gini 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 gini? Oh iya, oh berarti kamu udah ada gejala bipolar kata gitu. Oh ngomong lagi bipolar sama BPD kalau nggak salah waktu itu memang selalu sama BPD gandengnya. Sebelum ke dokter mana lagi selalu saya gitu sampai akhirnya ya udah berarti apa namanya diagnosa saya benar karena saya kan nggak ngomong sama dokter yang tadi kan apa yang baru-baru itu bahwa saya punya bipolar atau saya nggak ngomong saya cuma ngomong gejalanya gini-gini gimana nih oh taunya sama gitu diagnosanya gitu jadi kadang-kadang eh, apa namanya juga bisa berubah kayak kemarin saya masuk rumah sakit itu kan karena depresi berat gitu. Jadi selain BPD dan bipolar rupanya ada depresi gitu. Jadi akhirnya obatnya diganti tuh. Obatnya diganti total yang bukan racikan dan akhirnya bisa kembali seperti semula dan malah jauh lebih baik gitu istilahnya. Jadi setelah minum obat yang terakhir ini karena berbeda tapi yang kemarin-kemarin tuh kayak apa maksudnya kemajuannya besar gitu. Kemajuannya besar gitu. Jadi bukan salah diagnosa sih kalau menurut aku coba, tapi bisa dicoba untuk ke psikiater-psikiater lain gitu dicoba aja. Gitu cuma ngetes gitu misalnya. Buat second opinion ya Kak Avano ya. Ya betul second Iya, iya, opinion. iya, segera benin. Oke, oke. Thank you, Kak. Ya sama-sama, makasih Kak Sabrina.
Thank you Kak Sabrina, Kak Alvano. Kalau Ya. efek samping obatnya ada nggak Kak Alvano? Kan tadi kita dapat insight juga dari Hmm. Kak Alvano kalau habis minum obat tuh ngebantu banget kayak untuk Hmm. meregulasi hormon atau emosinya gitu. Hmm. Tapi efek sampingnya apa sih? Karena temen aku sempat punya teman adik kelas gitu waktu kuliah, dan aku rutin nemenin dia tuh ke psikiater untuk kontrol, dia bipolar juga. Dan Hmm. waktu itu dapat beberapa obat. Nah itu tuh ada efek sampingnya. Kalau di dia tuh waktu itu zaman kuliah kayak jadi ngantuk terus. Hmm. Terus nafsu makannya besar banget, jadi berat badannya akhirnya naik yang cukup Hmm. signifikan gitu. Terus sempat lupaan, aku lupa deh. Sempat kayak gampang lupa atau Oh kayak agak iya. lung gitu. Mungkin kalau di Kavano gimana tuh? Ada nggak sih side Iya. effect dari obatnya? Ada side effect-nya pasti ada sih. Jadi tadi gampang lupa. Jadi kayak istri istri saya tuh selalu bilang, aduh ini pasti ayah lupa lagi nih. Pasti lupa bener lupa. Ah, yang mana sebelah mana ya diingetin dulu gitu kan. Kayaknya short memorinya tuh apa gampang gampang lupa gitu istilahnya. Terus sama tidur memang iya gitu karena rupanya saya cari di ChatGPT atau di mana tuh memang orang dengan bipolar sama orang dengan ya gangguan kesehatan mental ya istilahnya itu memang harus lebih banyak tidur daripada orang biasa gitu. Tidurnya tidur berkualitas ya, tidur berkualitas supaya itu apa namanya memperbaiki mood gitu, mood sama emosinya gitu. Jadi memang mau nggak mau memang kayak saya gitu jam 9 maksimal udah harus tidur gitu. Minum obat tidur dan besok pagi juga begitu gitu. Jadi udah jam 8 harus sudah minum obat. Terus nanti istirahat harus ada tidurnya juga gitu. Jadi memang ada efek sampingnya gitu ngantuk sih. Ada efek samping ngantuk. Sama tadi itu apa tadi gampang lupa ya gitu. Iya. Gitu. Terus ada juga kadang obat yang kayak waktu itu saya minum obat ada 5 obat. Salah satu obat tuh menyebabkan saya kalau megang handphone atau nyetir motor gitu itu kadang-kadang kayak tangan tuh lepas gitu. Tangan tuh kayak, kok nggak bisa aku nggak bisa ngontrol tangan ya gitu. Jadi Hmm. HP tuh jatuh berapa kali gitu loh. Kok jatuh lagi padahal aku pegang gitu. Tapi pegangan tangan saya tuh langsung tiba-tiba lemes terus gitu, lemes langsung jatuh gitu HP itu. Saya ngomong ke dokter saya, ya akhirnya jangan diminum lagi gitu. Berarti ada side effect-nya yang kurang bagus gitu. Tapi Sampai ya, motornya keganggu gitu ya. sampai naik motor segala macam naik mobil tuh ininya kayak nggak punya tangan gitu istilahnya. Tangan saya kok nggak bisa saya kontrol jadi kayak lepas lepas apa namanya sarafnya lepas gitu jadi kayak dia ngomong ini sendiri kayak tangannya ini sendiri gitu jadi itu Hmm. lucu juga sih ada efek samping lucu banget nih ya. Lucu dan berbahaya nggak sih kalau lagi berkendara gitu Iya kan? emang lagi mendarat gini kan tiba-tiba ngegas sendiri kan saya bingung gitu kan oh ya Hmm. udah deh gitu ya jangan jangan diminum deh mas gitu oh ya udah nggak saya minum akhirnya gitu Oke oke oke. Jadi efek sampingnya juga beda-beda tergantung ini beda. ya, isi dan Pokoknya obat. harus kontrol apa harus rajin-rajin WA dokternya gitu. Jadi minta dokternya nomor WA, terus apa namanya, ada perkembangan apapun gitu di seminggu 2 minggu setelah minum obat tuh harus dikasih tahu gitu. Oke oke oke. Kalau pengalaman ini Kak Van, aku nanya lagi ya, pengalaman pernah nggak sih ketemu psikiater atau psikolog yang kurang cocok gitu? Karena aku waktu itu pernah berobat ke satu psikiater gitu ya, harapannya ya Hmm. udah dapat solusi tuh, dapat obat gitu. Tapi malah sama dia eh, dikritik abis-abisan, aku dikatain kayak nggak bisa ngatasin masalahku sendiri, terus kekanak-kanakan gitu-gitu. Jadi aku malah dibully balik sama psikiaternya, sampai-sampai aku keluar dari ruangan aku nangis. Jadi aku mikir kayak, wah nggak cocok nih sama psikiater. Cocok Kok iya. dia jadi bikin aku ngedown gitu. Nah itu pernah gak sih mungkin teman-teman atau Kalvano Ya. ngalamin kayak, aduh nggak cocok nih sama psikolog atau psikiaternya. Aku pernah sih punya pengalaman seperti itu waktu itu malah istri saya yang aware gitu. Jadi ini dokter kok ngasih obat mulu sama lagi keluhannya beda obatnya sama keluhannya beda lagi obatnya sama gitu kan nggak berubah-berubah udah gitu waktu itu nggak pakai BPJS kan sekali berobat sisa 3 jutaan gitu kan coba deh ganti tempat lain akhirnya ke rumah sakit Premier nggak bisa terus rumah sakit yang lain mitra keluarga atau apa waktu itu ya itu juga kayaknya nggak cocok gitu jadi ngomongnya malah kamu nih udah skizofrenia ini gitu langsung kaget kan jadi kayak langsung nuduhnya tuh ini gitu terus kasih obat akhirnya obatnya juga nggak cocok jadi membuat lumpuh gitu kaki itu jadi kayak nggak bisa napak gitu istilahnya jadi mata jereng gitu. Jadi otot mata tuh lemes gitu jadi nggak karu-karuan gitu nggak bisa ngelihat gitu akhirnya waduh ini kenapa nih kok jadi buta begini saya gitu akhirnya nggak ke dokter itu lagi gitu cuma mungkin kalau yang saya tahu sekarang harusnya itu dikabarin ke dokternya jadi supaya dokternya kayak tadi tuh bisa ngurangin gitu udah tuh ini nggak usah diminum ini nggak usah diminum gitu sih ada sih ininya
Bahaya juga kalau kayak gitu ya, sampai kita Hmm, kesulitan aktivitas kayak gitu ya. iya. Sampai ke mitra keluarga waktu itu dia bilang ini saya nggak bisa ngobatin kata dokter, ini efek samping obat, jadi minum air putih aja yang banyak gitu nanti supaya efek samping obatnya berkurang gitu. Jadi rupanya ada caranya dokter untuk mengurangi efek samping obat tuh dengan banyak minum air putih gitu. Oke, oke, oke. Oke, thank you Kak Alvaro. Silakan Kak Ya. Sabrina. Ya Kak, kalau aku pernah juga sih aku ganti dokter itu karena memang setiap eh, datang itu kayak cuma konsultasinya kayak cuma 2 menit lah, 1 menit 2 menit doang. Terus udah dikasih obat, udah gitu doang. Oh, kamu gimana kabarnya? Baik dok. Oh iya, masih ada marah-marah. Kamu masih suka shopping nggak? Enggak dok, saya nggak pernah bilang saya suka shopping, nggak pernah shopping juga. Oh Salah gitu. pasien. Ya udah. eh tapi dok, saya lagi suka ini nih dok, lagi mau jadi VA misalkan ya. Saya lagi suka kerja gini-gini. Benar nih, kamu bisa gitu. Nanti malah kamu marah-marah lagi. Langsung saya langsung saya ganti dokter. Jadi udah cuma 2 menit doang, dia Ya. nanya-nanya langsung kasih obat kayak gitu. Hmm, Memang ada yang kayak, memang kalau psikiater tuh memang bergantung sama obat ya. hmm. Makanya emang kita harus sering-sering tadi kata Kak Avano kabarin obatnya gini gini gini. Nah sama sama dokter yang sekarang aku bilang, Dok, saya suka geli yang pusing gitu. Saya mual mah gitu. Oh iya, dia 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 ini feedbacknya tuh karena kan itu kan racikan ya. Jadi dia dia yang Hmm, meracik gitu. hmm, Isinya obatnya kok apa aja, mengandung apa hmm. aja. Ya. Termasuk misalkan saya ada mah, saya merasa perih, ya dia mungkin dikasih obat mah di situ juga kayak Hmm, gitu. Sama aku sih pernah juga kak, karena dari karena aku minum obat psikiater terus tiba-tiba aku sering geliang dan eh, pokoknya ada yang salah di saraf aku. Jadi hmm, aku bilang sama dokter di IGD, aku bilang aku minum obat ini, obat racikan ini, terus dikasih vitamin saraf. Dari situ hmm. udah jadi lebih fit lah badan kita kayak gitu. Oh, oke, Karena oke. karena yang namanya obat juga sama ya, bener kata Kak Vano tadi harus banyak minum air putih gitu. Obat kan sebenarnya bahan kimia buat tubuh Iya. gitu. Iya. Hmm. Oke, thank you Kak Sabrina. Thank you Kak Sabrina sharingnya. Mungkin Sharingnya. iya kita udah di penghujung acara. Mungkin satu pertanyaan lagi atau satu sharing Sharing. lagi ya sebelum kita tutup. Silakan kalau teman-teman ada yang masih mau sharing. Bang, izin Bang, kalau ke psikiater itu kan bukannya kita ini ya, harus nyeritain simptom-simptom kita dengan jujur gitu Bang. Jadi kalau aku sih diajarin itu, kalau diagnosis sih gak usah terlalu terlalu dipusingin sih Bang. Jadi ya yang penting gimana caranya ngatasi keluhan-keluhan mental dan fisik gitu Bang yang pasien alami gitu. Ya itu Iya, aja Bang. iya betul itu. Benar. Jadi memang diagnosanya diagnosa aja gitu. Cuma yang penting kita cuma tahu aja. Oh ini berarti gitu. Tapi yang penting tuh gejala-gejalanya itu diceritain ya ke dokter gitu, supaya dokter tahu oh ini yang mesti di apa istilahnya cegat, ini yang mesti dicegat gitu kan istilahnya, kalau gejala-gejala kan supaya nggak muncul gimana gitu. Iya betul. Makasih Mas Farandi. Ya, sama-sama. Makasih Kak Farandi sharingnya. Oke, kita sudah di penghujung banget. Teman-teman, aku mau makasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Kak Alvano, terima kasih Ya, banyak. sama-sama Kak makasih. Sabrina, Kak Farandi, Kak Hmm, Fadri tadi yang udah sharing-sharing, yang udah nanya-nanya di chat juga. Mungkin bisa penutup nih, kalimat penutupnya apa, Kak Alvano? Aduh, Pesan-pesan untuk eh, teman-teman, Cie. salam sehat jiwa aja. Harus Cie, sehat jiwa. salam Oke. sehat jiwa. Oke, boleh foto bareng dulu teman-teman Oke. yang bisa on cam mungkin silakan. Kita mengabadikan momen bersejarah malam hari ini. Halo Kanya. Oke, aku izin screenshot ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak Kak Alvano, teman-teman semuanya. Semoga Ya, bermanfaat. Kalau nanti ada yang mau sharing-sharing atau mau
cerita-cerita bisa ke Yayasan BPCI juga. Tadi akunnya udah aku share. Atau yang mau mentoring dan mau ibaratnya curhat-curhat tuh juga bisa ke Aksa. Jadi silakan teman-teman kita saling mendukung dan saling bertumbuh bareng gitu. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Ya malam. Selamat Terima berakhir kasih pekan. Kak Dewi, Terima kasih. Mas Ya, Fajar, semua, Mas banyak. Sabrina. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Makasih, makasih.